Pak Agung, sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian di webinar Idea Prolog. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai filosofi of procurement di KLPD, di BUMN dan BUMD. Jadi pada kesempatan webinar kali ini kita akan berdiskusi mengenai gambaran besar dari proses pengadaan, prosedur pengadaan gitu ya. Webinar ini sengaja kami angkat temanya karena di BUMN, di BUMD masih terjadi kebingungan ya, keraguan. Apakah memang pengadaan di BUMN, BUMD itu bebas menentukan caranya yang berbeda dengan di pengadaan pemerintah gitu ya. Dan banyak sekali praktiknya pengadaan di BUMN, BUMD, terutama di BUMD, itu ada kesan bahwa metodologi yang digunakan atau metode pengadaan digunakan itu tidak boleh keluar dari kerangka pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, padahal sebenarnya berbeda. Namun perbedaannya sendiri memang jarang didiskusikan gitu ya. Sehingga kemudian seolah-olah di BUMN, BUMD norma pengadaannya itu sama dengan norma pengadaan di pemerintah gitu ya. Karena itu kita coba sekarang diskusikan sebetulnya memang ada persamaan, tetapi juga sebetulnya lebih banyak perbedaannya begitu ya. Dan bagaimana kalau kita mau mengatur pengadaan di BUMD, di BUMN, terus batasannya apa gitu ya? Apa yang boleh kita atur, apa yang tidak boleh kita atur? Ini seringkali menjadi dilema gitu ya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun kita berdiskusi dengan kejaksaan membahas itu gitu ya. Jadi boleh nggak sih sebetulnya BUMN, BUMD mengatur tata cara yang berbeda dengan Perpres? Kalau boleh, bagian mana yang seperti apa gitu ya, yang boleh berbeda. Nah, di webinar ini kita akan coba diskusikan gitu ya, supaya kita bisa memiliki paradigma yang lebih luas tentang pengadaan barang dan jasa. Bahwa pengadaan pemerintah adalah satu norma sendiri dan pengadaan BUMN BUMD adalah norma yang lain ya, karena selalu saya sampaikan dalam webinar-webinar Idea Prolog bahwa memang normanya berbeda ya, atau bahkan alur peraturan perundang-undangannya pun berbeda ya. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya sering sampaikan bahwa BUMN, BUMD itu tidak mungkin berpedoman kepada Perpres gitu ya. Baik dari sisi regulasi, baik alasan organisasi, alasan bisnis proses, alasan karakteristik organisasi dan seterusnya. Nah, webinar ini merupakan bagian dari itu ya, bagaimana kita memahami pengadaan di BUMN, di BUMD secara lebih komprehensif dan apa hubungannya antara pengadaan BUMN BUMD dengan yang ada di KLPD atau di pemerintah. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan terlebih dahulu saya Nandang Sutisna, saya procurement advisor dan konsultan dan trainer, termasuk juga mediator dan arbiter ya, sekaligus sebagai direktur di Idea Prolog dan Idea Training Center. Dan kami memang sengaja mengkhususkan kajian kami di pengadaan BUMN BUMD gitu ya. Jadi saya aslinya dulu trainer di LKPP, bahkan pernah berdinas di sana, tetapi sekarang sebagian besar kami melayani BUMN dan BUMD. Baik, yang pertama bahwa pengadaan itu sebetulnya rezimnya bermacam-macam, ya. Jadi pendekatannya pun bermacam-macam. Satu hal yang menurut analisis kami sepanjang kita melakukan pendampingan, jadi sampai saat ini dalam 4 tahun terakhir kami sudah mendampingi 53 BUMN, BUMD, termasuk swasta, termasuk KSO, termasuk lembaga semi pemerintah, yang mungkin lengkap ya portofolionya dari 53 itu, hampir semua lembaga dan semua jenis industri pernah kami tangani gitu ya. Pendekatannya atau karakteristik pengadaan itu berbeda-beda gitu ya. Nah, ada yang pengadaannya untuk kebutuhan internal, tidak untuk kepentingan bisnis.
Ini seperti pengadaan pemerintah gitu ya. Kita mengenal dengan public procurement gitu ya, atau government procurement gitu ya. Jadi sebetulnya kebutuhannya relatif untuk kebutuhan kelembagaan sendiri gitu ya, tidak untuk dibisniskan, tidak tidak untuk dijual gitu ya. Kemudian yang kedua, juga ada yang karakteristiknya adalah manufaktur. Jadi dia memproduksi barang atau jasa, sehingga pendekatannya adalah pendekatan supply chain management, gitu ya. Dan terakhir adalah pengadaan dalam pengertian manajemen proyek. Jadi banyak sekali atau beberapa BUMN yang pernah kami susunkan peraturan direksi dan SOP-nya, ada Waskita, PT KAI, kemudian ada PGN, kemudian ada Pegasol dan seterusnya yang berbasis konstruksi gitu ya. Sehingga kemudian pengadaannya dilakukan di dalam rangka kebutuhan manajemen proyek. Nah, tiga karakteristik ini Bapak Ibu sekalian membuat tata cara pengadaan di tiap organisasi itu berbeda. Jadi tidak mungkin gitu ya kita mengadopsi 100% tata cara pengadaan pemerintah yang sebetulnya model peraturannya itu atau model pengaturannya itu ditujukan untuk pengadaan internal. Tidak ada bisnis di situ gitu ya. Walaupun ada layanan publik, tetapi pendekatannya adalah sebagai bagian dari program ya, program kebijakan atau tupoksi. Nah, berbeda dengan eh, di BUMN, BUMD yang kasarnya adalah jualan ya, sehingga dia identik dengan proses produksi, identik dengan jual beli, identik dengan pengelolaan proyek dan seterusnya. Yang pengelolaannya itu terkait langsung dengan profit yang akan didapatkan dari proses itu. Nah, di pemerintah atau pengadaan sifatnya kebutuhan internal kelembagaan, di situ tidak ada eh, profit ya, mencari profit tidak ada sama sekali. Yang dikejar adalah benefit gitu ya. Nah, memang unik posisi BUMN dan BUMD ini ya. Jadi kalau kita lihat di literatur di dunia pengadaan, termasuk di best practice internasional itu sangat jarang memang. Beberapa literatur yang saya dapatkan itu lebih banyak mengatur tentang peran BUMN, BUMD di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, gitu ya. Itu lebih membahas kepada aspek governance-nya gitu ya. Jadi aspek governance bagaimana perusahaan pemerintah mengikuti pengadaan di pemerintah. Sebagian besar itu yang diatur. Tetapi bagaimana mengatur pengadaan barang jasa untuk organisasi seperti BUMN, BUMD yang berada di dalam posisi tengah-tengah. Dalam pengertian kaki kirinya dia negara atau pemerintah, kaki kanannya swasta gitu ya. Jadi ekosistemnya dia ada di dua ekosistem, ekosistem privat dan ekosistem government. Nah, ekosistem privat karena dia harus compete dengan penyedia dengan dunia usaha lain ya, badan usaha yang lain yang business oriented. Tetapi di kaki kanannya dia ada di ekosistem pemerintah, dia terikat regulasi, dia terikat hukum, gitu. Jadi terikat aturan. Nah itu menjadi lebih sulit gitu ya mengidentifikasi bagaimana sebetulnya pengaturan yang terbaik gitu ya. Tetapi walaupun demikian kita bisa terus mendiskusikan ya tema ini supaya sebetulnya kita pada akhirnya akan mendapatkan model atau bentuk yang paling cocok untuk mengatur pengadaan di BUMN, BUMD. Nah, ketiga model ini tentu saja implikasinya sangat luas ya. Jadi dari mulai implementasi organisasi pengadaannya itu akan ditentukan oleh pendekatan ini. Karena organisasi pengadaan di pengadaan yang kebutuhan internal, kemudian ada pendekatan di manufaktur atau di proyek itu berbeda ya. Organisasinya berbeda, termasuk tata caranya juga berbeda ya. Bisnis prosesnya juga berbeda. Kenapa? Karena tujuannya berbeda, targetnya juga berbeda begitu ya. Nah, karena itu kita coba akan membedah bagaimana kemudian kita bisa mengatur pengadaan di organisasi BUMN BUMD ini sehingga model yang dibangun itu cocok ya, baik sebagai tanda kutip bagian dari pemerintah maupun sebagai bagian dari
entitas privat yang memang berkompetisi dengan perusahaan swasta murni gitu ya, seperti itu. Nah, inilah kerangkanya sebetulnya sehingga kemudian kita ada di mana posisi kita. Atau jangan-jangan memang tiga-tiganya ada gitu ya. Jadi ada beberapa BUMN dan mungkin anak BUMN itu eh, sektor bisnis atau lini bisnisnya itu lengkap ya. Jadi saya pernah menjadi klien salah satu anak BUMN, portofolio bisnisnya lengkap. Jadi investasi untuk kebutuhan internal ya, pembangunan aset, pembelian aset itu banyak. Jadi ini cocok dengan dengan model pengadaan internal. Tetapi mereka juga jual beli gitu ya. Dan di sisi lain juga mereka ada divisi kontraktornya ya, lebih kepada PM gitu ya. Nah, tentu kalau situasinya begitu maka memang tidak mungkin kita mengatur hanya satu model gitu ya. Karena itu maka pendekatan yang kami lakukan waktu itu kita membagi pengadaan berdasarkan karakteristiknya. Jadi ada karakteristik untuk pengadaan internal kita atur gitu ya. Kemudian ada juga yang untuk kepentingan bisnis tapi bukan project, itu kita atur. Kemudian ada juga pengadaan untuk kebutuhan project kita atur. Nah, karena itu maka kemudian organisasinya berbeda untuk tiga model itu, tata cara dan bisnis prosesnya pun berbeda ya. Selanjutnya, ini adalah pengadaan pemerintah. Pengadaan pemerintah itu bagian dari siklus keuangan negara. Karena itu pelaksanaan pengadaan itu tidak lepas dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Jadi kalau pengadaan barang dan jasa, konsideran utama pengadaan barang jasa pemerintah ya maksudnya, konsideran utamanya adalah Undang-Undang 1 tahun 2004 ya tentang perbendaharaan negara untuk APBN. Dan untuk APBD itu Undang-Undang Pemda dan turunannya adalah Undang-Undang tentang pengelolaan keuangan daerah. Karena itu dalam pengadaan pemerintah dari mulai organisasi itu harus fit dengan peraturan dan peraturan di atas itu. Maka itu kita mengenal ada istilah PA, KPA, pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran ya. Termasuk dari terminologinya ya. Bagaimana kemudian membangun RUP ya. Dan ada pagu di situ, ada KAK di situ dan seterusnya gitu ya. Itu masuk ke rezim itu. Termasuk juga organisasi PPK. PPK yang bisa dijabat oleh PA-KPA atau ditetapkan oleh PA-KPA kan itu kaitannya dengan kewenangan penggunaan keuangan negara. Ya. Kemudian juga dimanapun di dunia ini pengadaan publik itu memang didorong untuk terjadinya transparansi, akuntabilitas dan kompetisi. Karena itu rezimnya memang di pengadaan pemerintah transparansi ya sangat ditekankan. Kemudian akuntabilitas dan kompetisi gitu ya. Itu sangat ditekankan. Karena itu aturan-aturan yang lahir dari dari pengadaan barang jasa pemerintah selalu mencerminkan konsepsi itu ya. Jadi setiap kerangka besarnya selalu di sana ya, walaupun seringkali perpres di kita ya berubah perpres itu memang yang berubah seringkali aspek operasional ya, tetapi kalau filosofinya atau kebijakan dan prinsip dasarnya relatif tidak banyak berubah sebetulnya ya. Jadi teknis operasionalnya yang kemudian dikembangkan sehingga kemudian bisa mengantisipasi beberapa masalah di dalam pengadaan pemerintah ya, misalnya seperti keterlambatan penyerapan anggaran gitu ya, kemudian pengelolaan yang dianggap belum optimal, belum efisien efektif dan seterusnya. Karena itu sebetulnya kalau kita mau memahami pengadaan pemerintah, setiap generasi perbaikan-perbaikan itu sebetulnya mencerminkan masalah di belakangnya gitu ya. Ya, karena itu bukan pernah ya, lahir tender cepat salah satunya karena tender dikeluhkan prosesnya sangat lama. Kemudian kompetensi personil gitu ya, semakin hari semakin ditingkatkan, itu karena profesionalisme pengadaan di pemerintah itu belum dianggap baik, padahal anggaran yang terlibat
sangat besar. Korupsi pun masih sangat tinggi karena korupsi masih menjadi sektor yang nomor 2 kasus tertinggi. Tetapi kalau dari kerugian keuangan negara, pengadaan menjadi nomor pertama sumber kerugian keuangan negara gitu ya. Dari sisi lain juga paradoks, juga kriminalisasi yang membuat orang takut juga terjadi di pengadaan gitu ya. Jadi isu-isu itu kemudian yang menjadi latar belakang eh, penerbitan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, termasuk perubahan-perubahannya. Jadi nampak jelas bahwa itu ada kepentingan-kepentingan pemerintah di dalam mengimplementasikan programnya. Sehingga hambatan-hambatan di dalam pengadaan yang berimplikasi pada terhambatnya satu program itu harus dibenahi dan diperbaiki, gitu ya. Nah, dengan ini sebenarnya kita paham kenapa konstruksinya Perpres seperti yang kita kenal sekarang ini, gitu ya. Selanjutnya, ini skema ya, skema alur proses PBJ. Jadi saya sampaikan tadi di PBJ itu tidak ada memproduksi untuk barang yang dijual, gitu ya. Yang ada adalah outputnya layanan publik. Jadi pengadaan barang jasa pemerintah itu dibangun atas dasar program kebijakan atau tupoksi dari instansi pemerintah. Bagaimana agar program kebijakan tupoksi ini terdeliver, maka membutuhkan instrumen tentu saja, dan instrumennya itu adalah dalam bentuk barang dan jasa yang didapatkan dengan pengadaan, dan outputnya adalah layanan publik gitu ya. Apalagi anggarannya juga anggaran publik gitu ya. Karena itu sebetulnya tidak mengherankan di Perpres ya bahasanya pun kadang-kadang itu bahasa tingkat dewa gitu ya, bahasa yang sangat tinggi. Seringkali kalau di BUMD mungkin tidak perlu menggunakan gaya bahasa seperti itu ya, bisa saja pakai bahasa to the point saja, straight saja gitu ya, yang memungkinkan kecil kemungkinan untuk terjadi multi interpretasi umpamanya gitu ya. Tetapi kalau di legal drafting di Perpres memang bahasanya bahasa hukum, bahkan legal draftingnya pun kan sama dengan perundang-undangan ya. Ada konsideran, ada menimbang, ada mengingat, ada pasal per pasal dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin di BUMN tidak perlu. Di BUMN BUMD sebetulnya tidak perlu seperti itu. Selanjutnya, ini adalah contoh siklus SCM di manufaktur atau BUMN BUMD yang sifatnya memproduksi gitu ya. Jadi kalau dari pemerintah inputnya ada program kebijakan atau tupoksi, kalau di BUMN atau di badan usaha pada umumnya sebetulnya input awalnya adalah desain produknya gitu ya, atau desain barang dan jasanya yang disusun berdasarkan masukan dari customer atau bisa juga analisis pasar ya, analisis market gitu. Kira-kira barang apa sih yang dibutuhkan. Nah, khusus untuk BUMN, BUMD memang untuk BUMD rata-rata itu berkisar di PDAM gitu ya, pasar, kemudian apa namanya bank gitu ya, yang variasinya memang tidak seluas di BUMN gitu ya. Tetapi secara filosofi sama saja bahwa inputnya itu adalah untuk kepentingan jualan tanda kutip gitu ya. Nah, untuk memproduksi barang itu dibutuhkan pengadaan. Karena itu kalau di dalam ilmu purchasing, ilmu SCM seringkali dikenal dengan istilah supplier gitu ya. Kemudian di procurement ada vendor, di konstruksi ada kontraktor gitu ya. Istilah-istilah yang sebenarnya lebih spesifik. Walaupun di pengadaan barang jasa pemerintah, istilah itu digabungkan menjadi penyedia barang dan jasa ya, bahasa generiknya. Walaupun mungkin kalau secara etimologi sebenarnya tidak cocok betul gitu ya, tapi yang jelas bahwa untuk menyederhanakan istilah-istilah itu, maka kemudian digunakan istilah penyedia barang dan jasa. Karena itu sebetulnya untuk kebutuhan manufaktur gitu ya, pengadaan barang jasanya berbeda dengan di pemerintah. Karena ini untuk kebutuhan produksi, bisa jadi sebenarnya tipikal pengadaannya. Artinya barangnya yang sama gitu ya. Barang yang sama untuk kebutuhan yang sama, dan itu dikaitkan dengan kualitas produksi gitu ya.
Nah, sebetulnya dari sisi ini kemudian larangan yang terjadi di pengadaan pemerintah bisa jadi tidak sama persis yang ada di kondisi BUMN BUMD. Salah satu contoh terkait dengan menyebut merek gitu ya. Tentu saja kalau sudah ada standar produk untuk merek tertentu, sebetulnya mestinya menyebut merek tidak dilarang dalam konteks BUMN BUMD ya. Karena bisa jadi sebenarnya standar untuk kebutuhan produksi untuk menghasilkan barang jasa tertentu itu sudah firm mengacu kepada merek atau tipe barang jasa tertentu gitu ya. Nah, di pemerintah memang situasi itu jarang terjadi, kecuali mungkin di pemerintah yang masih ada layanan yang spesifik seperti di industri kesehatan umpamanya gitu ya. Nah, ini berbeda. Jadi ini lingkupnya adalah lingkup manufaktur, industri dari hulu ke hilir, di mana pengadaan berperan di proses produksi, ya di proses produksi. Nah, karena itu beda dengan yang tadi di pemerintah, ya bagian dari siklus keuangan negara. Nah, karena itu maka kemudian secara istilah pun sebenarnya ya lebih cocok pakai istilahnya di dunia SCM, di dunia supply chain atau di dunia manufaktur atau di dunia di istilah terminologi yang dipakai di industri itu. Dengan organisasi yang sebetulnya kalau di pemerintah kan seringkali tupoksinya bukan pengadaan gitu ya, tupoksinya layanan publik sehingga pengadaan menjadi tupoksi tambahan. Kalau di sini bisa jadi sebetulnya dia melekat pada tupoksi tertentu. Tapi seringkali karena dianggap sebagai procurement, maka persetujuannya harus ke Dirut umpamanya. Dianggap PA gitu ya. Kalau di pemerintah ke PA, KPA, PPK gitu ya, karena dia rezim keuangan negara. Tapi kalau dalam konteks rezim produksi, sebenarnya tidak cocok, harus izin ke Dirut gitu ya. Nah, di BUMN ini sudah tidak ada ya. Yang izin ke Dirut itu sudah tidak ada, kecuali mungkin untuk proyek strategis dengan nilai macam-macam. BUMN ada yang mengatur pengadaan strategisnya, ada yang 50, ada yang 100 miliar ke atas, ada yang bahkan ada yang 250 miliar ke atas dianggap strategis, dianggap di bawahnya tidak gitu ya. Nah, untuk kebutuhan yang rutin sudah tidak lagi melibatkan direksi sama sekali. Nah, ini berbeda dengan di BUMD. Di BUMD itu bahkan ada yang seluruh pengadaan, bahkan pengadaan yang pembelian langsung pun harus izin Dirut. Ya, bahkan semua proses harus ke Dirut semua. Gitu ya. Jadi semua proses ke Dirut. Nah, ini perlu dilihat gitu ya efektivitasnya karena bisa jadi itu kontraproduktif gitu ya. Jadi sebenarnya lembaga entitas badan kita ini kan usaha gitu ya. Tapi karena mengcopy paste yang ada di pemerintah, jadi seolah-olah sama dengan di pemerintah. Padahal sebetulnya bertanggung jawab di situ adalah bagian produksi, maka ACC-nya mestinya dari bagian produksi. Dan bagian itu, bagian pembelian itu yang melekat di sana, gitu ya. Jadi tidak ada jabatan apa namanya struktural atau jabatan yang dengan SK gitu ya, sebenarnya tidak perlu ya. Kalau sudah ada peran itu, maka ya peran itu saja menjadi pengadaan. Karena itu terminologinya pun semestinya sebenarnya tidak mesti sama dengan di pemerintah gitu ya. Karena ya kita ini memang bukan pemerintah gitu ya. Nah, selanjutnya ini untuk project management ya. Nah, ini pun sama. Jadi project management itu kebutuhannya untuk execute project. Jadi beda dengan di pemerintah ada pengadaan, ada perencanaan strategik yang dikaitkan dengan tupoksi, dengan program pemerintah, dengan janji kampanye pilkada kepala daerah terpilih umpamanya dan seterusnya. Dalam konteks ini tidak ada di dalam pekerjaan proyek sebetulnya pertimbangan itu tidak ada gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya lebih kebijakan itu sebenarnya tidak ada. Di sini benar-benar kerja saja gitu ya, untuk pekerjaan saja. Karena itu maka kemudian pengadaan untuk project management itu lebih kepada bagaimana menyediakan barang jasa untuk kebutuhan project, pengadaan material, kemudian pengadaan peralatan subkon dan seterusnya. Nah, ini menarik di beberapa PDAM organisasinya sudah ada, tetapi karena jadi organisasi umpamanya bikin jaringan atau bikin konstruksi sederhana gitu ya, sebenarnya tupoksinya sudah dimiliki oleh suatu bagian, tapi karena pendekatannya seperti pengadaan pemerintah, maka dia pengadaan kontraktor lagi.
gitu ya, dan pengadaannya konstruksi. Padahal yang dibutuhkan sebetulnya bukan pengadaan konstruksi, karena sebenarnya orangnya sudah ada, materialnya sudah punya, peralatannya sudah ada gitu ya. Bisa jadi hanya tukangnya saja yang dibutuhkan gitu ya. Maka kemudian sebetulnya bisa jadi ya pengadaannya hanya pengadaan tukang saja, atau untuk yang minor bisa di pengadaan subkon gitu ya, seperti subkon. Jadi kita mencari penyedia yang akan diperankan sebagai subkon gitu ya. Nah, eh, inilah implikasinya. Pengaturan pengadaan itu akan berpengaruh kepada karakteristik dari bisnis proses organisasi kita ini ya. Nah, ini beberapa persamaan dan perbedaan. Jadi persamaan PBJ pemerintah dengan BUMN BUMD itu sama-sama keuangan negara. Nah, ini penting karena banyak sekali ya, mohon maaf, terutama auditor, kemudian juga APH, itu confuse antara keuangan negara dalam pendekatan hukum pidana dengan keuangan negara dalam pendekatan pengelolaan. Jadi kalau dalam pendekatan hukum pidana, uang yang ada di pemerintah, di BUMN, di BUMD, di KSO, lembaga semi pemerintah, bahkan di swasta pun kalau itu uang negara gitu ya, yang artinya dimiliki atau akan dipertanggungjawabkan oleh negara, maka kalau terjadi pencurian itu masuk delik korupsi. Jadi itu dilindungi oleh undang-undang pidana supaya tidak dijahati orang. Ya. Tetapi tata kelolanya itu berbeda, ya. Jadi uang negara itu ada Undang-Undang 17 begitu ya. Tetapi bagaimana tata kelolanya itu beda-beda. Jadi setiap entitas KLPD, lembaga semi pemerintah, BUMD, BUMN, BLU, peraturan tata kelola keuangannya berbeda-beda. Nah, implikasinya tata kelola pengadaannya juga berbeda-beda. Ya. Kemarin ada dari Kejaksaan bertanya ke saya, Pak, apakah pengadaan BUMD perlu menyebut konsideran Perpres 1221? Saya sampaikan, sebetulnya pengadaan BUMD tidak ada jalur sama sekali ke Perpres itu. Karena Perpres itu pengadaan pemerintah, ke atasnya itu hanya undang-undang, ya, Undang-Undang 1 Perbendaharaan Negara, dan yang APBD ada Undang-Undang Pemda dan PP Pengelolaan Keuangan Negara. Dan ke bawahnya itu hanya Perlem LKPP, Permen PU, dan peraturan teknis setingkat menteri lainnya ya, ada Permen Ristekdikti, ada peraturan Menhan, Permenhan, ada Perkapolri dan seterusnya lah ya gitu. Sektoral pendekatannya. Jadi sebenarnya Perpres tidak pernah mengamanatkan ngatur BUMN, BUMD itu tidak pernah, gitu ya. Kecuali mungkin untuk BLU, ya itu pun penegasan sebetulnya. Dan PPBLU memang konsideransinya sama, di undang-undangnya sama gitu. Tapi kalau BUMN, BUMD, undang-undangnya sudah berbeda sama sekali, ya. Karena itu tidak ada dasar untuk menjadikan Perpres sebagai konsideran. Tapi boleh nggak Pak kalau kita ngikut beberapa ketentuan di Perpres? Boleh. Itu sifatnya referensi. Kalau referensi itu diambil boleh, tidak diambil tidak apa-apa. Tapi karena konsideran, memerintahkan, itu mutlak harus ditindaklanjuti. Jadi LKPP diminta oleh Perpres untuk ngatur Perlem, atau PU diminta oleh Perpres untuk ngatur. Ya jelas harus diikuti, wajib hukumnya. Karena secara personal Presiden memerintahkan menterinya gitu ya. Tetapi BUMD itu di bawahnya bukan di bawah presiden langsung atau di bawah menteri gitu. BUMD itu adanya di bawah kepala daerah. Karena itu secara aturan ya peraturan menteri BUMN di bawah menteri ya, karena itu ada peraturan menteri. BUMD itu perdirnya konsiderannya adalah kepada peraturan kepala daerah yang mengatur pengadaan BUMD. Ya. Jadi perkada pengadaan BUMD. Itu di mana diamanatkannya? Konsiderannya adalah PP 54 tahun 2017 tentang BUMD. Di mana kemudian PP BUMD ini turun? Konsiderannya ada di Undang-Undang Pemda. Ya, jadi nggak ada kaitannya sebetulnya ya. Karena itu betul dia menggunakan keuangan negara, tapi tata kelolanya tidak ikut ke Perpres. Itu hal yang berbeda ya. Hal yang lain. Jadi konteks pidana dengan konteks pengelolaan keuangan itu dua hal yang berbeda.
sayang sekali auditor dan APH seringkali agak confused ya. Tetapi kalau beberapa kali dijelaskan mereka bisa terima dengan baik ya. Kemudian prinsipnya pada prinsipnya sama karena sama-sama uang negara, prinsip pengadaan, transparansi dan akuntabilitas juga tetap. Beda dengan di swasta karena di swasta tidak diaudit ya, diaudit negara gitu ya. Mereka diaudit oleh lembaga audit internal audit eksternal yang diperintahkan oleh pemilik modal gitu ya, oleh pemilik perusahaan. Itu untuk perusahaan-perusahaan besar, untuk swasta. Karena dia memang milik tanda kutip milik perorangan ya, milik privat, milik badan swasta, bisa perorangan, bisa perusahaan, bisa grup perusahaan, tapi dia bukan uang negara. Artinya sebetulnya kalau orangnya mau ngambil uangnya selesai gitu ya. Kalau di BUMN ini pemerintah itu uang negara ya, negara representasi rakyat gitu ya. Karena itu maka prinsipnya sama, transparansi, akuntabilitas itu menjadi penting. Persamaan lainnya dia diaudit oleh negara, uang diaudit oleh lembaga negara. Ya. Kenapa? Karena dia sama-sama uang negara. Jadi selain dari konteks pidana, sebetulnya uang negara dimaksud adalah konteks kedua adalah terkait di auditnya, ya, bukan tata kelolanya. Selanjutnya terikat pada sistem hukum dan regulasi yang sama. Artinya apa? Beda dengan swasta, dia tidak ada undang-undangnya. Karena undang-undangnya undang-undang PT saja yang mengatur keperdataan para pihak pemilik saham. Tetapi kalau BUMN, BUMD, itu ada peraturannya. BUMN ada undang-undang BUMN, BUMD ada PP BUMD, karena itu pengadaan akan keturunan dari situ. Nah, perbedaannya ya di pemerintah tentu saja tidak ada profit, yang ada benefit. Ya. Selanjutnya peraturannya kalau di pengadaan pemerintah itu diatur oleh peraturan yang diterbitkan oleh negara atau pemerintah. Kalau di luar negeri itu rata-rata undang-undang pengadaan barang jasa publik gitu ya. Bahkan di Afrika Selatan itu masuk konstitusi. Jadi undang-undang masuk ke UUD-nya Afrika Selatan yang mengamanatkan tentang pengaturan government procurement begitu ya. Itu cuma satu-satunya di dunia seperti itu. Tetapi sisanya macam-macam. Ya, bahkan di beberapa negara hanya peraturan Menteri Keuangan saja yang mengatur tentang tata cara pengadaan. Khusus untuk di Indonesia itu pengaturannya setingkat Perpres ya, peraturan presiden. Dan dalam perjalanannya juknisnya itu dalam bentuk peraturan lembaga sektoral ya, ada LKPP di situ, ada Kementerian PU, ada kementerian yang lain yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, untuk BUMN BUMD tidak diatur oleh negara atau pemerintah atau sektoral, tapi diatur oleh direksinya gitu ya. Ini memang sudah menjadi common sebetulnya dan politik hukumnya di Indonesia memang seperti itu ya. Makanya kita lihat di BUMN, Permen BUMN mengamanatkan direksi untuk mengatur. Begitupun juga sebetulnya di BUMD. Walaupun ada juga BUMD yang diatur melalui peraturan kepala daerahnya gitu. Tidak didelegasikan kepada direksi gitu ya. Sebenarnya secara hukum tidak masalah karena ya tidak dijelaskan di PP-nya harus seperti apa gitu. Jadi kembali kepada kearifan kepala daerahnya mau mengatur seperti apa. Kemudian pengadaan prosedur PBJ pemerintah itu seragam ya. Jadi instansi apapun yang ikut ke peraturan sektoralnya gitu ya. Pengadaan umum ikut ke Perlem LKPP. Untuk sektor konstruksi masuk ke PU. Untuk sektor penelitian masuk ke Ristek BRIN. Kalau sekarang mungkin sudah berubah jadi Menristek Dikti ya. Kembali ke awal gitu ya. Masuk ke pengaturan sektoral, tapi semua seragam. Tetapi di BUMN BUMD ini bervariasi. Kemudian PBJ pemerintah orientasinya adalah tadi program pemerintah. Sedangkan di BUMN BUMD adalah orientasinya bisnis. Karena itu pendekatannya ada yang model procurement, ada model SCM, dan ada model PM ya. Dan tentu saja pendekatannya, cara mengaturnya beda-beda gitu ya. Nah, ini sebagian persamaan dan perbedaan yang kami identifikasi ya sepanjang kami melakukan pendampingan atau pekerjaan konsultan di 53 BUMN, BUMD dan yang lainnya non pemerintah atau lebih tepatnya non perpres gitu ya, pengadaan non perpres. Nah, secara empiris pengalaman kami memang kalau di BUMN nyaris tidak ada yang sama, mirip pun tidak ada dengan perpres. Jadi betul-betul mereka sudah berbeda sama sekali tata cara pengaturannya. Walaupun mereka sering terpengaruh dengan beberapa di metode yang ada di pemerintah, yaitu tidak ada masalah.
hanya sebagai referensi yang metode yang dianggap cocok gitu ya. Dan bahkan di BUMN itu ada yang tidak ada aturannya, yang ada cuma SOP-nya saja, flow-nya saja gitu ya. Standar dokumennya pun sangat sedikit ya. Kalau di pemerintah mungkin ada 180-an halaman SDP-nya, di BUMN mungkin ada yang 8 lembar, 10 lembar, 15 lembar gitu ya. Itu berbeda. Nah, di BUMD sebaliknya. Di BUMD hampir seluruh BUMD yang kami pernah dampingi, seluruhnya awalnya copy paste Perpres dan kalaupun berbeda, legal drafting, struktur utamanya masih ke Perpres gitu ya. Jadi BUMD yang punya confident untuk mengatur sama seperti BUMN, yang sebetulnya hakikatnya sama, nggak ada bedanya BUMN dengan BUMD terkait dengan tata kelola pengadaan dan anggaran gitu ya, sama-sama diatur sendiri, itu masih belum ya. Ini banyak faktor, mungkin banyak faktor psikologis, faktor kondisi di instansi gitu yang juga diauditnya oleh tanda kutip PNS yang seolah-olah disamakan dan seterusnya. Jadi memang ada hambatan-hambatan non teknis gitu yang terjadi di BUMD. Tapi sebetulnya secara politik hukum berbeda. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi ini masuk pendahuluan ya, nanti kita akan membahas tentang framework dan metode tentang pengadaan di pemerintah di BUMN dan BUMD. Untuk sesi ini silakan kalau ada yang mau bertanya tentang pendahuluan materi yang masih membahas tentang persamaan dan perbedaan dan karakteristik pengadaan di KLPD, BUMN dan BUMD. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya. Ya, silakan kita kasih kesempatan untuk sesi yang pertama, Pak. Jika ingin ditanyakan, bisa raise hand. Silakan Bapak-Bapak, jangan malu kita diskusi karena biasanya kalau di forum suka malu, tapi belakangnya suka nanya lewat Japri. Silakan biar kita bisa diskusikan. Tidak ada ya? Tidak ada yang mau tanya? Ya, dilanjut aja Pak Nana. Baik, kalau begitu. Ya, kalau yang tadi kita masih bicara tentang pendahuluan ya, bagaimana kita memahami karakteristik pengadaan di pemerintah, di BUMN, di BUMD yang sebetulnya berbeda gitu ya. Kerangka besarnya kita juga bisa lihat berbeda, bahwa pengadaan pemerintah merupakan implementasi dari keuangan negara, kemudian di BUMN dan BUMD itu ada yang untuk kebutuhan bisnis manufaktur, ada kebutuhan bisnis jasa, ada kebutuhan untuk project dan seterusnya gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah kerangka pengadaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pengadaan seringkali orang bingung ya antara kerangka procurement framework dengan metode atau procurement method ya. Itu seolah-olah sama gitu ya. Padahal beda. Kerangka pengadaan dengan metodologi pengadaan itu berbeda. Sebagai contoh, kerangka pengadaan itu relatif sama ya di semua sektor dan ya bahkan mungkin di praktis seluruh dunia sama saja. Ya, sama seperti manajemen project gitu ya, ada kerangkanya dari mulai inisiasi sampai closing untuk manajemen project. Untuk pengadaan itu ya dimulai dari perencanaan, pemilihan kontrak, serah terima, kemudian pemanfaatan aset, kembali ke perencanaan. Nah, khusus untuk pengadaan pemerintah hanya sampai kontrak, gitu ya. Pemerintah di Indonesia tentu saja. Itu sebetulnya kerangka. Jadi perencanaan itu kerangka. Nah, metodologi perencanaan itu macam-macam. Kalau di pemerintah kita mengenal ada spek, ada KAK. Ya, sebetulnya spek itu tersendiri, KAK itu sendiri sebetulnya ya. Menyusun spek untuk perencanaan itu metodologi, menyusun KAK itu metodologi, membuat PO, PR, ya, PR itu perencanaan, PR itu juga metodologi, membuat form pembelian itu juga metodologi perencanaan, gitu ya. Jadi apa yang mau dibeli, jadi perencanaan itu hakikatnya adalah apa yang mau diadakan. Gitu. Apa itu definisinya luas, ya. Apa kalau konstruksi ya harus ada DD, kalau untuk konsultansi harus ada KAK, kalau untuk barang harus ada spek. Karena itu kalau di banyak literatur sebenarnya
spek dan KAK itu, atau dalam bahasa Inggrisnya spek dan SOW ya, scope of work, itu tidak digabungkan di dalam satu definisi yang sama. Nah, ini berbeda di pengadaan pemerintah, ini seringkali tertukar, bahkan akhirnya semua dibuat, gitu ya. Akhirnya semua dibuat. Nah, sebetulnya mestinya tidak demikian, karena perencanaan itu kerangka. Bagaimana melaksanakannya, metodenya apa yang dipilih, ya metode akan menyesuaikan dengan karakteristik kebutuhannya. Jadi kalau kita membeli barang yang rutin setiap waktu, sebetulnya tidak perlu ke KAK. Apalagi speknya standar, ada mereknya, ada tipenya, ya langsung saja dengan tipe dan merek itu sebetulnya ya. Dengan catatan tadi ya, untuk kebutuhan manufacturing dan lain-lain sebetulnya yang memang spesifikasinya tertentu ya. Terbayang kalau manufaktur seperti mobil, kendaraan setiap waktu harus standar. Kemudian setiap waktu suppliernya beda-beda, materi yang digunakan beda-beda, tidak terbayang rumitnya dan chaosnya industri mobil umpamanya. Karena itu sebetulnya setiap industri membangun pola yang paling cocok, ya. Metode pengadaan seperti apa yang paling cocok. Nah, sebelum lanjut ke kerangka lebih umum, sebetulnya ya saya selalu di tab webinar selalu tampilkan gambar ini. Karena sebetulnya pengadaan kalau kita hanya ngomong perdir, SOP, hanya bolak-balik di situ, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, sama. Perubahan Perpres itu dilakukan sudah, saya lupa menghitung, tapi dari tahun 74 sampai tahun 2021 itu rata-rata 1 tahun 3 bulan ada Perpres baru di pengadaan pemerintah. Kepres ya, sejak Kepres dan Perpres sekarang. Yang saya temukan itu pertama kali tahun 74. Saya nggak tahu yang sebelumnya. Apakah ada atau saya memang tidak menemukan. Apakah tidak ada atau saya belum menemukan gitu ya. Tapi perubahannya itu sangat cepat. Ya. Tapi sebenarnya tidak pernah cukup. Karena itu sekarang LKPP juga di Perpres 1221 terlihat betul ada upaya penguatan kelembagaan dan SDM pengadaan. Ya, terlihat sekali untuk Perpres yang sekarang ini. Demikian juga teknologi. Jadi proses itu satu sisi, ada perdir, ada SOP, ada peraturan di situ. Kemudian people, pengembangan SDM satu di sisi yang lain, dan teknologi adalah sisi lainnya lagi. Ya, dan ini memang harus sinergi. Jadi kalau SOP-nya bagus, orangnya tidak terlatih, ya tetap tidak akan menghasilkan pengadaan yang bagus, yang baik ya. Demikian juga orangnya sudah bagus, SOP-nya bagus, tapi dilakukan dengan cara manual. Ya, masih mudah diintervensi, masih mudah dimainkan oleh oknum-oknum gitu ya, yang sedikit-sedikit dilaporkan, sedikit-sedikit pengaduan dan seterusnya karena dianggap tidak transparan. Itu pun sama gitu ya. Karena itu maka 3 pilar ini menjadi pokok ya. Bagaimana kita membenahi pengadaan. Nah, ini pun sebenarnya menjadi kerangka. Jadi kalau tadi saya bilang kerangka perencanaan, pemilihan dan kontrak itu adalah kerangka proses. Kemudian kerangka dalam people itu ada organisasi dan SDM. Termasuk di SDM itu ya sertifikasinya ya, seperti apa. Kemudian teknologi ya. Teknologi juga sebetulnya sebagai suatu framework ya, yang mana yang mau diteknologikan? Apakah keseluruhan proses sehingga teknologinya menjadi terintegrasi atau hanya untuk pemilihan saja atau hanya untuk database vendor saja atau yang mana gitu ya. Jadi kerangka ini yang perlu dipahami betul ya. Nah, di pemerintah sudah sangat maju kalau kita lihat. Jadi prosesnya diatur sudah sangat lengkap ya, dan kalau saya walaupun belum terlalu banyak mungkin membandingkan beberapa ketentuan peraturan pengadaan pemerintah di banyak negara, beberapa negara, terutama yang ada di OECD ya, yang saya pelajari, itu mungkin tidak ada yang selengkap di Indonesia peraturannya ya. Lengkap, detail, teknis gitu ya. Itu luar biasa secara proses. Secara people pun di pengadaan pemerintah juga luar biasa, dan harus saya akui dalam konteks kelembagaan dan SDM pengadaan pemerintah jauh di atas pengadaan di BUMN dan di BUMD ya. Sistemnya sudah sedemikian rupa terbangun. Demikian juga di teknologi ya. Di LKPP sudah sejak dulu ya mengintegrasikan perencanaan, kemudian pemilihan dan kontrak, termasuk sampai ada smart report gitu ya. Bagaimana mengcapture kinerja pengadaan publik secara lebih
luas ya. Bahkan termasuk dulu IAPI, LKPP dan ICW pernah bekerja sama mengembangkan aplikasi mitigasi risiko korupsi dalam pengadaan ya, memanfaatkan data yang ada di SPSE. Jadi sangat advance. Nah, bagaimana dengan BUMN di BUMD? Nah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Karena kalau di BUMN ya secara kapasitas keuangan sangat memadai gitu ya. Tetapi kalau di BUMD itu yang agak berat. Jadi kalau sampai ideal mungkin tidak. Karena juga lingkupnya pun ya BUMD pengadaannya tidak banyak gitu ya. Tidak sestrategis pengadaan di pemerintah atau di BUMN. Karena itu kita perlu membuat suatu pendekatan yang cocok baik untuk proses, untuk people, dan untuk teknologi yang cocok dengan kondisi atau karakteristik pengadaan di BUMD. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya filosofi pengadaan ya, silakan search di Google, rata-rata hampir seluruhnya ngomong tentang prinsip. Jadi kalau kita belajar hukum, itu ada filosofi hukum ya. Itu ada filosofi hukum, itu norma hukum yang muaranya pada hak asasi manusia gitu ya. Kemudian baru di bawahnya ada teori hukum gitu ya. Ada politik hukum, kemudian ada teori hukum, politik hukum, dan ada hukum positif gitu ya. Jadi sebetulnya memang hukum itu, produk akhir hukum, hukum positif yang kita kenal dengan peraturan perundang-undangan, kemudian juga regulasi terkait dan seterusnya, itu diturunkan dari politik hukumnya, dari norma hukumnya, dan dari filosofi hukumnya. Sehingga dia tidak boleh keluar dari itu. Nah, alat bantu untuk interpretasi, untuk mengembangkan hukum, juga itu. Sama halnya dengan pengadaan. Jadi pengadaan itu sebetulnya lahirnya itu adalah dari prinsip. Ya. Kemudian baru ada kerangka PBJ-nya. Ini saya kasih contoh kerangka yang di organisasi. Tadi saya jelaskan kerangkanya terkait dengan proses gitu ya. Jadi ada kerangka proses, organisasi dan teknologi gitu ya. Baru setelah itu adalah metodologi. Ada metodenya gitu ya. Jadi ada proses PBJ, itu ada metodenya. Bagaimana melakukan persiapan, perencanaan, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak ragu, apakah aturan kita ini bertentangan dengan apakah boleh atau tidak, apakah tidak akan dituduh kita mengatur sesuatu bagian dari korupsi umpamanya ya, atau bagian dari rekayasa, atau ketika kita mengatur aturan tidak cukup pede, sebetulnya solusinya adalah kita harus memandang kerangka ini. Jadi metode yang kita gunakan di dalam pengadaan itu yang pertama tidak boleh keluar dari kerangka umumnya dan tidak boleh bertentangan dengan prinsipnya. Secara teknis, untuk membantu meyakinkan, metode itu harus common di dunia pengadaan. Bukan di Perpres ya, karena Perpres itu hanya satu metode saja, hanya satu model. Dunia pengadaan itu jauh lebih luas dari Perpres. Di dunia pengadaan, metode dan cara itu common. Nah, masalahnya di BUMD, kita nggak bisa mengatur itu kalau tidak punya banyak referensi. Gitu ya. Jadi kalau sebagian besar nih penyusunan perdir, direksi itu nyuruhnya ke kepala bagian PBJ gitu ya. Yang pengalamannya ya cuma di internal dan referensi yang didapat cuma Perpres. Maka kemudian ketika nyusun perdir SOP pasti copy paste Perpres. Ya, tinggal istilahnya saja yang diganti beberapa ketentuan yang diedit-edit aja gitu ya. Copy paste edit gitu ya. Jadi hanya itu pendekatannya. Nah, itu akan menjadi tidak optimal ketika proses itu tidak dipahami sebetulnya. Jangankan filosofinya, memahami makna prosedurnya saja juga tidak tahu karena yang bikin ya orang lain gitu ya dengan dasar pemikiran penyusunnya. Nah, ini menjadi kendala ya di BUMN karena itu memang idealnya penyusunan itu dilakukan oleh expert yang punya banyak model, punya pengalaman, pengetahuan, model-model pengadaan sehingga model apapun ya referensinya ada. Kalau seperti itu, ya kita tidak takut jadi pertanyaan orang. Referensinya ada, kerangkanya kita paham, dan kita kaitkan dengan filosofi pengadaan dalam hal ini prinsip, tahu prinsip mana gitu. Jadi
yang kita atur tuh implementasi dari prinsip yang mana. Karena sebetulnya prinsip pengadaan itu pengertiannya bukan satu proses memenuhi keseluruhan prinsip. Ya, seringkali ya prinsip satu dengan prinsip yang lain itu tidak sejalan gitu ya. Jadi prinsip efektif dengan efisien. Kalau kita ingin beli barang murah, kita harus meluangkan banyak waktu untuk mencari. Gitu ya. Harganya murah tapi waktunya lama. Bagaimana kalau kebutuhan harus segera? Apakah kita dituntut untuk yang termurah? Tidak mungkin sebetulnya, secara filosofinya nggak mungkin. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan pengadaan yang prinsip efektif, efisien, bersaing, transparan, terbuka, adil, akuntabel, itu 100% semuanya. Ya, itu tidak mungkin, tidak ada kehidupan yang seperti itu. Karena itu kemudian kita harus melihat untuk suatu proses mana yang lebih diutamakan. Contoh di pemerintah lah ya, biar gampang. Tunjuk langsung. Tunjuk langsung itu sebenarnya tidak efisien karena dia tidak ada kompetisi, jadi kemungkinan akan mahal. Juga tidak bersaing. Penunjukan langsung tidak bersaing. Tapi pengadaannya itu triliunan. Tapi contoh ya, kebutuhannya harus segera untuk penanganan pandemi. Maka efektivitas itu prinsip yang diutamakan dalam situasi itu. Karena itu kemudian tidak efisien, tidak bersaing nggak apa-apa karena memang konteks kebutuhannya yang diutamakan adalah efektif bukan yang lain. Ya, itu di pengadaan pemerintah. Ya, penunjukan langsung itu tidak efisien dan tidak kompetitif gitu. Dan tidak transparan juga. Ini pelanggarannya banyak pada prinsip, betul. Tapi dalam konteks keadaan darurat, prinsip tadi tidak relevan. Jadi yang urgent apa di dalam konteks penanganan darurat? Adalah mengeksekusi segera supaya kerugian lebih besar tidak terjadi. Maka pertimbangan utama itu yang mengemuka ya. Karena itu kemudian maka itu dilakukan. Jadi sebenarnya ini juga seringkali salah paham. Seolah-olah pengadaan itu harus murah terus, harus efisien terus. Ya kalau bisa sih bagus, tapi dalam kenyataannya nggak bisa. Jadi selalu dalam banyak konteks sebetulnya kita perlu menentukan filosofi yang mana. Sama lah seperti di hukum ya. Hukum itu filosofinya macam-macam. Ada hukum untuk kepastian hukum, ada juga ketertiban hukum, ada juga kemanfaatan hukum. Ya, contoh untuk hukum kontrak aja ya. Di Indonesia ini asas yang sering kali digunakan adalah asas kontrak sebagai undang-undang, pacta sunt servanda, gitu ya. Padahal ada asas lain, asas itikat baik. Jadi kalau kita pakai asas pacta sunt servanda, bahwa hukum sebagai undang-undang, klausul salah pun dan merugikan para pihak kalau sudah dibaca dan sudah ditandatangani tidak boleh diadendum. Gitu ya. Tapi kalau pakai asas itikat baik tidak gitu. Termasuk di dalam memutus sengketa. Dia sudah setuju untuk melakukan sesuatu, tapi sesuatu itu berdampak buruk gitu ya. Ya kalau asas yang digunakan adalah undang-undang sebagai kontrak sebagai undang-undang semata ketika penyusun sengketa, nggak mau tahu Anda mau rugi mau apa saya nggak peduli gitu. Tapi dari sisi kemanusiaan, dari sisi keadilan itu terlanggar gitu ya. Nah, begitupun hakim, arbiter ketika memutus sebetulnya dia kecenderungannya pakai asas yang mana? Apakah asas pacta sunt servanda di mana kontrak itu adalah undang-undang bagi para pihak sehingga secara baku pokoknya harus diikuti, atau sebetulnya ada asas itikat baik gitu ya, ada asas keadilan gitu ya. Pada prinsipnya para pihak ini manusia biasa, mungkin alfa, mungkin salah yang tidak disengaja gitu ya, sehingga kemudian untuk mengembalikan kepada asas itu harus ada pendekatan dengan asas itikat baik gitu ya contohnya. Jadi sebetulnya norma di dalam pengadaan baik di dalam tender, di dalam kontrak gitu ya, termasuk di dalam perencanaan, termasuk konsepsi secara umum, sebenarnya tidak bisa mengimplementasikan semua norma ideal gitu ya di dalam penyusunan dan prakteknya. Nah, dari konsep dasar inilah kemudian sebetulnya baru kita akan membahas tentang metodologinya. Persiapan pengadaan seperti apa kita lakukan, perencanaan dan seterusnya. Kita harus analisis dari bisnis proses yang kita punya, dari organisasi yang ada di tempat kita, gitu ya. Sehingga tidak mengada-ada, gitu ya. Bahkan ada satu BUMD yang konsultasi ke saya di rootnya, Pak kami tidak bisa tender,
karena nggak ada yang mau memproses. Kenapa Pak gitu? Karena kami tidak punya orang yang punya sertifikat Pak gitu. Tapi di perdir kami karena copy paste Perpres LKPP itu mewajibkan sertifikat. Ya itu bunuh diri sebetulnya ya. Jadi kita mengatur sesuatu yang tidak mungkin dilakukan gitu ya. Pertanyaannya, wajib nggak sertifikat PBJ itu? Ya belum tentu, kita lihat dulu gitu ya. Jadi sebenarnya mempersyaratkan di dalam pengadaan itu ketika persyaratan itu relevan dengan kondisi dan akan berdampak baik bagi organisasi atau bagi pengadaan itu. Tapi kalau kontraproduktif, ya mestinya tidak diatur seperti itu gitu ya. Jadi ada kesalahan di dalam pengaturannya sehingga kemudian malah jadi kontraproduktif gitu ya. Nah, jadi inilah sebenarnya yang harus dipahami, ada konsep, maaf, ada prinsip, ada kerangka, ada metodologi, dan bisa jadi sebetulnya setiap metodologi itu ada prosedur masing-masing ya. Nah, mana yang mau kita atur? Di pemerintah semuanya diatur. Dari mulai prinsip diatur. Kemudian kerangkanya diatur. Kemudian metodologinya diatur. Prosesnya diatur. Standar dokumennya diatur. Siapa yang melakukannya diatur. Jadi luar biasa pengaturan di pengadaan pemerintah. Gitu ya. Di swasta bisa jadi nggak diatur, kecuali prosedur saja dan orangnya siapa gitu ya. Nah, bagaimana BUMN BUMD? Nah, itu yang saya sebenarnya sering tekankan. Seringkali di aturan di atasnya sudah mengatur prinsip, ya tidak perlu mengatur prinsip lagi karena kan idealnya di BUMN BUMD ngatur juknisnya saja gitu ya. Nah, tinggal kerangkanya. Kerangkanya itu diatur apa tidak di peraturan Perkada untuk BUMD misalnya. Kalau sudah, ya di BUMD sebenarnya tinggal mengatur juknisnya saja, tinggal mengatur SOP-nya saja sebetulnya ya. Jadi untuk BUMD kita perlu lihat yang diatur perkadanya seperti apa, baru selanjutnya kita akan mengatur seperti apa, gitu ya. Bisa jadi ya direksi tidak bisa mengatur apa-apa karena seluruhnya sudah diatur di perkada juga bisa. Atau perkadanya bisa jadi tidak banyak mengatur, hanya satu lembar yang bilang bahwa pengadaan barang jasa di BUMD wajib mengikuti prinsip pengadaan. Sisanya silahkan diatur oleh Perdir. Gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi skenario-nya bisa bermacam-macam. Nah ini jadi contoh ya. Jadi prinsip efektif itu metodologinya dalam perencanaan, menyusun KAK, spek, itu dalam rangka untuk mencapai pengadaan yang efektif. Termasuk kenapa harus dilakukan oleh organisasi PBJ yang profesional, kemudian yang tidak nyambi, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kenapa harus ada mengikuti SOP, agar pengadaan itu efektif. Kemudian juga ada ketentuan tentang pagu, tentang HPS, di pemerintah ada tender cepat. Itu tujuannya untuk mencerminkan prinsip efektif. Ya. Kemudian juga sama, transparan, terbuka, akuntabel, adil, dan bersaing. Sebetulnya keseluruhan itu harus diturunkan di dalam satu metodologi. Gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Jadi ketika kita menyebut sesuatu, maka kemudian sebenarnya ada landasan filosofisnya. Contoh, menyebut merek. Kita ingin mengatur boleh menyebut merek. Kira-kira filosofi yang mana mau digunakan? Tentu saja filosofi efektif. Kenapa? Karena ketika kita tidak menyebut merek, maka kemudian ada potensi kita salah mendapatkan barang jasa yang dibutuhkan, sehingga itu berimplikasi pada organisasi. Maka sebetulnya cara yang paling mudah untuk menyusun lingkup yaitu merek gitu ya. Hanya karena pengadaan publik, merek menjadi tidak sesederhana di swasta gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya bertentangan dengan prinsip adil. Karena merek itu ya tidak adil, Pak. Merek itu aja yang bisa, merek yang lain nggak bisa. Nah, di situ kan terjadi benturan norma sebetulnya. Mana yang mau dipilih kembali kepada konteksnya tadi yang sampaikan. Karena tunjuk langsung itu melanggar banyak norma. Tapi dia hanya berpijak pada satu norma efektif saja. Yang lainnya dilanggar semua oleh penunjukan langsung itu. Tapi pemerintah mengaturnya. Karena itu, yang seperti itu perlu kriteria. Di mana memang kita tidak bisa menggunakan metode yang lain selain dari metode itu, gitu ya. Nah, ini memang ada taktikalnya, ya, ada strateginya. Dan strategi dan taktikal itu tentu saja
berbeda ya, dari satu kasus ke kasus yang lain, dari satu case ke case yang lain. Nah, ini kerangka yang saya sebutkan tadi. Jadi ada perencanaan, ada pemilihan, ada kontrak. Perencanaan itu sudah saya jelaskan tadi juga ya, bisa dalam bentuk KAK atau TOR, bisa juga hanya dalam bentuk spesifikasi, bahkan menyebut merek tadi ya, atau bisa dalam bentuk form pembelian, dalam bentuk PR. Sebetulnya semuanya boleh dan semuanya common. Artinya best practice, termasuk best practice yang ada di dunia pengadaan. Tinggal mana yang mau kita pilih untuk pengadaan tertentu, ya disesuaikan dengan karakteristiknya. KAK dan TOR biasanya dipakai untuk pengadaan seperti apa. Spek saja cukup untuk pengadaan seperti apa. Form pembelian untuk pengadaan seperti apa. PR atau purchase request seperti apa. Gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan karakteristik pengadaan yang ada di organisasi kita. Kemudian pemilihan, di pemerintah ini ya dimanapun, kalau Bapak Ibu belajar public procurement, maka pemilihan itu hanya tender. Karena itu tidak heran, di Perpres 54 tahun 2010, Perpres pertama ya, yang menggantikan sebelumnya dalam bentuk Kepres, yang sudah sangat komprehensif, itu di pasal 36 menyatakan pada prinsipnya pengadaan itu adalah pelelangan umum. Itu sudah dianulir sejak Perpres 4 2015, bahwa tidak ada yang default di dalam pengadaan, yang terbaik yang mana tidak ada. Gitu ya. Oh bukan. Di Perpres 4 itu dibalik. Jadi tender yang paling pilihan terakhir. Nah, sebetulnya secara konsep tidak ada yang begitu ya. Tidak ada metode yang paling cocok, yang terbaik itu yang mana di pengadaan, nggak ada. Nggak ada yang diprioritaskan. Jadi pemilihan metode di dalam pengadaan itu yang paling cocok dengan karakteristik pekerjaannya gitu ya. Jadi nggak ada. Jadi atlet lebih baik yang tinggi besar atau yang kecil kurus? Nggak bisa, karena bergantung. Kalau pemain basket itu harus tinggi dan besar. Karena kalau tinggi kurus ya tersenggol, jatuh dia. Jadi dia harus kekar, besar dan tinggi. Tapi kalau pembalap motor, MotoGP, orang di MotoGP itu nggak ada yang gemuk dan nggak ada yang tinggi. Valentino Rossi itu kecil ya dan pendek. Karena dia harus ringan bobotnya dan harus lincah gitu ya. Karena itu nggak ada metode yang pokoknya ini gitu ya. Nggak ada. Pokoknya ya sesuaikan saja. Pengadaan demikian. Jadi apakah tender lebih baik dari pengadaan langsung? Ya bergantung paketnya, bergantung karakteristiknya gitu ya. Tetapi yang jelas kita harus memilih di organisasi kita yang paling cocok yang mana gitu ya. Nah, demikian juga di dalam tender ada pemilihan langsung, pengadaan langsung, penunjukan langsung, ada tender, ada negosiasi, ada request per quotation, macam-macam ya. Sayang di pemerintah memang seolah-olah baku itu, padahal sebenarnya di industri yang lain, bahkan kalau di swasta nggak ada tender. Semua pakai RFQ. Pokoknya minta brosur, minta penawaran, kemudian negosiasi, yang paling optimal itu yang menang. Gitu ya. Kemudian kontrak sama, ada bukti pembelian, ada PO, ada SPK, ada kontrak atau surat perjanjian gitu. Bahkan kontrak surat perjanjian pun formatnya beda-beda. Ya. Jadi kalau kita lihat di BUMN gitu ya, ternyata formatnya pun beda-beda. Ketebalannya pun beda-beda gitu. Dan di standar internasional pun sama, tidak sama persis, beda-beda. Tinggal model mana yang mau kita pakai ya. Itu pun disesuaikan. Jangan sampai pengadaannya kecil tapi dokumen kontraknya ada 300 halaman gitu ya. Dan itu ya buka celah. Buka celah jadi masalah gitu ya. Karena kita memperlakukan sesuatu melebihi dari yang semestinya. Ini karakteristik BUMN BUMD ya. Ada yang produksi barang, ada produksi jasa, ada yang perdagangan, ada yang proyek. Dan masing-masing punya karakteristik masing-masing. Sehingga pengaturannya untuk masing-masing itu harus berbeda ya. Dari mulai organisasinya atau pelaksananya siapa, tata cara perencanaannya, tata cara pemilihannya, tata cara kontraknya, itu semestinya dilakukan secara berbeda-beda. Karena tadi, kalau digeneralisasi, nggak fit, nggak cocok gitu ya. Sama seperti di pemerintah sering terjadi, pengadaan konstruksi yang mestinya kan dilakukan dengan pendekatan proyek gitu ya. Tapi organisasinya itu organisasi purchasing.
Jadi PPK-nya kepala bidang. Contoh di rumah sakit, PPK-nya itu kepala bidang, bidang layanan kesehatan, gitu ya. Karena uangnya itu ada di tempat dia, umpamanya dia jadi PPK, ya. Semestinya yang pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan project management. Cuman dia tidak paham gitu ya, tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Karena di Perpres pokoknya nyusun KAK, nyusun spek gitu ya. Kemudian setelah selesai baru ditenderkan. Tapi sebetulnya kan itu kerangka saya sampaikan tadi ya. Metodologi yang benarnya bagaimana dia tidak mengerti gitu ya, tidak tahu. Akhirnya pekerjaan menjadi terhambat. Di sisi lain juga ketakutan luar biasa gitu ya, karena dia tidak mengerti teknis konstruksi dan lain-lain. Jadi hambatan-hambatan itu seringkali jadi membuat proyek jadi delay ya. Dan ternyata juga di BUMD terjadi. Ya, jadi beberapa kali saya diundang untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang tidak jalan-jalan ya. Bahkan ada yang sampai ganti tahun anggaran. Tidak jalan hanya gara-gara dari mana kita memulai ya, dan siapa yang harus mulai gitu ya. Jadi yang dilakukan meeting satu ke meeting yang lain, yang diundang itu stakeholder yang terkait jabatan, tapi tidak ada yang ahli di situ. Akhirnya ya jadi muter-muter saja gitu ya. Tidak ada solusi yang akhirnya karena terdesak, ya jalankan aja lah sebisanya gitu ya. Di situ sebetulnya mulai terjadi kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, kemudian puncaknya adalah proyeknya gagal dan itu sudah jadi tanda kutip ya, sudah jadi santapan pihak lain gitu ya. Dan ya pasti untuk mencari kesalahan prosedurnya menjadi gampang gitu ya. Nah, karena itu perlu sebetulnya untuk memahami ya karakter masing-masing pengadaan sehingga tahu apa yang harus dimulai oleh siapa. Nah, peraturan di BUMD mestinya sudah mencerminkan itu ya. Di pemerintah aja yang sudah sangat detail, sangat sangat bahkan mungkin terlalu detail kalau bagi saya ya. Sangat detail, sangat rinci, tetapi sangat dimanjakan dalam pengertian sampai standar dokumen disiapkan. Itu pun kejadian seperti tadi sering ya, masih ragu, masih takut, masih nggak yakin ini benar enggak gitu ya, dan seterusnya. Apalagi di BUMD, di BUMN yang kalau di BUMN mungkin jarang ya, tapi di BUMD sering kali terjadi, apalagi yang aturannya tidak jelas. Salah satu hal juga yang sering kali terjadi di BUMD, perdirnya copy paste Perpres, tapi Perlem LKPP-nya, Permen PU-nya tidak pernah diambil. Jadi sebenarnya hanya mengambil kebijakannya saja, sedangkan juknisnya tidak diambil. Padahal yang dibutuhkan justru juknisnya di BUMD, gitu ya. Atau bahkan lebih spesifik SOP-nya, alur prosesnya, gitu ya. Sehingga kemudian ketika melakukan, ya nggak ada dasarnya. Karena yang diambil kebijakannya hanya bagian atasnya saja, gitu. Ketika mempraktekkan itu seperti jadi tidak ada aturannya, gitu ya. Karena kebalik, harusnya BUMD kalau mau ngambil pemerintah, ambil yang paling ujung, ya. Paling ujung itu ya Perlem dan standar dokumennya gitu ya. Bukan ngambil perpresnya gitu. Kalau ngambil perpresnya dia masih normatif pengaturannya gitu ya. Itu beberapa kendala gitu ya. Nah, ini pun sama tipe usaha BUMD, BUMN macam-macam ya. Tadi ada produk barang jasa, ada trading, juga ada kontraktor gitu ya. Dan ini perlu diatur sendiri-sendiri apa namanya masing-masing karena tadi pendekatannya akan berbeda. Contoh untuk trading. Jadi saya pernah diminta untuk menyusun SOP satu BUMD yang jual beli. Ditanya gimana Pak caranya nyusun spek dan HPS-nya, sedangkan kami beli malam ini dan besok pagi sudah dijual. Gitu. Ya pertanyaan itu sebenarnya karena bias. Bias dengan pengadaan pemerintah kalau pengadaan itu harus selalu pakai HPS, harus pakai spek dan harus pakai KAK. Ini waktunya kapan untuk menyusun itu? Ya, ya tadi karena bias antara kerangka dengan metode gitu ya. Padahal kerangkanya perencanaan iya, tapi perencanaan apakah harus pakai pakai KAK? Ya tidak. Kemudian juga benchmark harga penting, tapi apakah harus dalam bentuk HPS yang survei dulu, harus dihitung, harus dikalkulasikan dengan keahlian? Ya enggak juga gitu ya. Untuk trading itu tidak mungkin dilakukan. Terus bagaimana caranya? Nah, ini tentu saja kita harus menyusun eh, pengaturan yang cocok untuk trading. Trading itu kan tujuannya dapat untung, gitu ya.
Apalagi untuk komoditi. Komoditi itu ya, sembako umpamanya begitu, itu setiap waktu, setiap hari harganya berubah. Termasuk daging begitu ya dan seterusnya. Beberapa BUMD yang jual beli kebutuhan pokok itu tidak mungkin diatur secara pengaturan standar. Nah, ini pun sama ya. Jadi tipe pengadaan terhadap organisasi dan metode pengadaan juga macam-macam. Ada yang project based seperti Waskita gitu yang pernah kita bantu untuk menyusun gitu ya. Ada semi project itu yang projectnya ada, non projectnya ada, seperti kalau di BUMN adalah di BUMD seperti PDHM rata-rata. Kemudian ada non project. Non project itu memang tidak ada projectnya, rutin saja seperti BUMD hotel gitu ya, atau BUMD bank perbankan yang rutinnya ya itu aja. Kecuali mungkin kalau dia mau bangun kantor cabang ya, maka sebetulnya pendekatannya harus project karena organisasinya tidak ada, bagiannya tidak ada di bank, maka sebetulnya memang idealnya harus meng-hire project management untuk pengadaan itu. Jangan paksa PPK-nya yang kepala bagian kredit harus jadi PPK untuk pengadaan pembangunan gedung itu. Harusnya sejak awal dia sebagai user saja. Dan langkah pertama harusnya untuk project base, ya jadi ada pekerjaan project di organisasi non project. Sehingga kemudian tidak ada yang expert. Sama lah seperti di rumah sakit tadi, mau bikin gedung rumah sakit itu project, tapi sebetulnya tupoksinya itu non project. Maka langkah pertama harusnya dia harus meng-hire PM profesional ya yang akan membantu PPK gitu ya. Nah, dikerjakan langsung oleh PPK, ya babak belur ya. Nggak tahu harus mulai dari mana gitu ya. Harus membuat konseptual desain dari bangunan itu gimana ya nggak ngerti. Bahasa konseptual desain aja dia nggak ngerti apa gitu ya. Nyusun KAK yang ada KAK untuk Alkes dia ubah-ubah jadi KAK konstruksi gitu ya. Ini bermasalah kalau pendekatannya seperti itu. Karena itu sebenarnya perlu ya mengatur secara tepat prosedur pengadaan itu sesuai dengan framework-nya, sesuai dengan karakteristiknya gitu ya. Karena ini metodenya juga macam-macam ya, berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau yang project based seperti apa, yang semi project based seperti apa, yang non project based seperti apa. Nah, ini organisasi. Jadi organisasi di pengadaan secara teori ada fungsional, ada struktural, ada kombinasi, ada outsourcing. Jadi fungsional itu dia tidak melekat pada struktur, tapi dia ada staff yang melakukan dan dia bukan sebagai pejabat struktural, tapi dia punya fungsi spesifik pengadaan. Nah, settingnya pengadaan pemerintah di Perpres awalnya ini, ya fungsional. Jadi PPK, pejabat pengadaan dan Pokja, gitu ya, Pokja UKPBJ itu settingnya fungsional. Tapi kemudian dengan intervensinya Permendagri itu jadi struktural, jadi ke PA-KPA gitu. Jadi PA-KPA otomatis jadi PPK gitu. Dia menjadi eksekutor langsung. Pendekatannya di struktural untuk PPK. Karena itu di pemerintah jadi hibrid. Jadi sebagian yang fungsional tetapi sebagian dari jadi struktural gitu ya. Dan sejak Perpres 4 juga dikenal agen pengadaan di pemerintah. Itu sebetulnya teorinya outsourcing, outsource. Jadi organisasi outsource. Nah, di dunia pengadaan internasional sebetulnya outsource itu bukan orang, tapi seluruh fungsi pengadaan itu di-outsource-kan ke perusahaan outsourcing pengadaan. Pokoknya organisasi cuma bilang saya butuh ini gitu ya, kasihkan ke organisasi agen pengadaan kalau istilah kita gitu ya, procurement outsourcing, dia akan proses sampai selesai. Bahkan ada yang menyewakan katalog, tapi katalognya B2B ya, bukan katalog seperti Bukalapak gitu ya di pengadaan internasional. Ada GEP, ada macam-macam, saya lupa keseluruhannya, tapi banyak sekali yang berbisnis seperti itu gitu ya di luar negeri. Jadi organisasi-organisasi menengah gitu ya, dia tidak perlu lagi membuat struktur pengadaan di organisasinya. Lebih baik diserahkan kepada di-outsourcing-kan kepada perusahaan yang spesialis di pengadaan. Di Indonesia belum ada yang seperti itu. Kalaupun agen pengadaan di pemerintah, konsepsinya masih nyewa orang tanda kutip gitu ya.
nyewa orang atau nyewa tim gitu ya. Tapi belum sampai seperti di best practice internasional betul-betul diserahkan kepada expert. Nah, outsourcing ini memang bukan hanya terjadi di pengadaan, termasuk juga untuk Apple produksi spare part juga sudah outsourcing, perakitan juga sudah outsourcing, distribusi dan penjualan juga outsourcing. Pada akhirnya Apple itu jadi perusahaan research and development, dan core bisnisnya dari jualan gadget bisa jadi nanti kepada e-marketplace yang dia punya, yang disebut dengan App Store itu. Sama seperti Google ya, memproduksi Android, Android-nya gratis, tapi ekosistemnya, aplikasinya itu berbayar. Ya, kalau kita mau jualan di situ belum apa-apa, akunnya aja udah beli. Ya, jadi kemudian nanti kita jualan gitu ya di sana, si ekosistem Android ini atau si Google ini juga dapat duit dari sana, ya, dapat uang di sana gitu ya. Jadi emang model bisnisnya sudah berubah. Tapi di kita belum sampai ke sana gitu ya. Nah, di BUMN BUMD ini rata-rata kalau di BUMD hibrid ya. Jadi karena dia ngikutin pemerintah, maka PA-KPA tanda kutip ya, direktur utama atau direktur bidang itu akan berperan sebagai PA-KPA dan sebagai PPK. Atau kalau enggak, PPK-nya di kepala bagian atau manajer gitu ya. Nah, baru untuk pemilihannya ini macam-macam. Ada yang cabutan. Jadi mirip seperti konsep panitia pengadaan zaman dulu di pemerintah. Jadi belum ada fungsi yang khusus profesional hanya ngurusin pengadaan gitu ya. Seperti itu. Jadi memang macam-macam. Nah, bagaimana menyusun organisasi yang tepat? Lagi-lagi kita harus melihat karakteristiknya. Jadi ada BUMD yang belanjanya setahun 1 triliun ya. Ada. Jadi kami pernah punya klien yang nggak nyampe 1 triliun, tapi kurang ya, 990 miliar setahun gitu ya. Besar. Organisasi besar itu memang harus ada bagian pengadaan yang menjadi center of excellence gitu ya. Jadi dia harus profesional, kemudian harus ada think tank-nya di bidang pengadaan karena nilainya besar. Tapi juga ada BUMD, PDAM di beberapa daerah, pengadaan tahunannya tidak lebih dari 1 miliar juga ada, gitu ya. Atau 2-3 miliar juga ada. Kalau yang seperti ini ya tidak perlu organisasi pengadaan. Bahkan pejabat pengadaan bersertifikat pun tidak perlu. Bahkan menunjuk spesifik orang pengadaan aja mungkin juga tidak perlu. Ya, karena pengadaannya sedikit, jarang, dan hanya pembelian langsung saja. Maka aturannya ya atur sesederhana mungkin karena pengadaannya pun sederhana gitu ya. Nah, karena itu cara mengatur organisasi pengadaan gitu ya, sebetulnya dia akan beda-beda gitu ya. Jadi tergantung karakteristiknya bagaimana, termasuk untuk BUMN. BUMN itu mungkin pakai konsep atau model matrix ya, karena di situ ada kantor pusat dan kantor cabang, dan kemudian kantor cabang juga banyak gitu ya, masing-masing punya skema dan sistem sendiri. Kemudian juga selain kantor cabang dan kantor pusat, juga ada lini bisnis yang berbeda. Jadi ada core bisnisnya lini A, lini B, lini C gitu ya. Jadi dia memang cara mengaturnya harus pakai sistem matrix gitu ya. Kalau di BUMD saya pikir tidak ada yang sampai sekompleks itu gitu ya. Jadi ini di BUMN dimungkinkan. Karena itu maka kemudian kita tinggal pilih apakah kita mau fungsional, mau struktural, mau kombinasi, mau outsourcing. Selalu saya sampaikan tidak ada yang terbaik di antara itu. Ya. Empat-empatnya bisa menjadi yang terbaik sesuai dengan kondisi organisasinya. Ya, ini metode pengadaan. Jadi kalau di BUMN, seingat saya jarang yang pakai istilah swakelola. Kalaupun ada istilah swakelola, dia beda dengan swakelola di pemerintah ya. Karena tidak ada honor. Kalau sebetulnya esensi swakelola di pemerintah itu ya pemberian honor, mempertanggungjawabkan honor sebetulnya ya. Nah, di industri sebenarnya tidak ada swakelola atau penyedia. Yang ada adalah make or buy. Jadi kita bikin sendiri atau kita membeli gitu ya. Kalau di pemerintah memang ada istilah swakelola atau penyedia. Nah, di BUMD biasanya masih pakai istilah pemerintah gitu ya.
Ini pun rancu karena sebetulnya ada yang tupoksi dan dia tidak dibayar tapi dia disebut swakelola gitu ya. Sebenarnya tidak perlu. Kalau memang tidak ada honor di situ ya kita tidak sebut swakelola, kita sebut ya tupoksi saja. Sehingga kemudian aktivitas itu tidak perlu ada pertanggungjawaban khusus. Dia pertanggungjawaban tupoksi saja sebagai pegawai yang honornya tanda kutip melekat pada gajinya gitu ya. Seperti itu. Tapi sebetulnya idealnya kalau untuk badan usaha ya make or buy ini konsepnya gitu ya, sama dengan yang kita kenal di dunia SCM. Kalau di dunia konstruksi ya dikerjakan sendiri atau subkontraktor gitu ya. Jadi yang bisa dikerjakan sendiri kerjakan sendiri, yang tidak bisa disubkonkan. Atau bisa dikerjakan sendiri, tapi lebih baik dikerjakan oleh orang lain yang spesialis, itu juga sama, subkon gitu ya. Jadi sebenarnya sih istilahnya tidak sama persis gitu ya. Jadi di project management ada istilah in-house ya, ada istilah in-house PM, ada in-house project dan seterusnya. Jadi project yang memang milik sendiri gitu ya, dikerjakan oleh organisasi sendiri. Jadi istilahnya sebetulnya macam-macam ya. Cuman di pemerintah kita sering mengenal dengan istilah swakelola atau penyedia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pengadaan pun perlu diklasifikasikan ya. Ini terutama untuk BUMN, karena tata caranya akan berbeda. Ada pengadaan strategik, gimana cara ngaturnya, pengadaan kompleks, seperti apa, standar, rutin, kecil, dan sederhana. Nah, di pemerintah biasanya memang strategik dan kompleks itu dikategorikan sama sebagai kompleks, ya. Dengan kriterianya kalau di pemerintah itu anggarannya di atas 100 miliar, teknologi tinggi, kemudian risiko tinggi, gitu ya. Itu disebut dengan kompleks. Nah, tapi sebenarnya di dalam BUMN BUMD ini artinya berbeda. Strategik itu sebenarnya pengadaan yang sangat berpengaruh kepada portofolio dan kinerja perusahaan, gitu ya. Pekerjaannya tidak harus kompleks, gitu ya. Dan pekerjaan kompleks, rumit, sulit, belum tentu strategik. Bisa jadi pekerjaannya rumit, tapi sebenarnya rutinnya memang rumit, gitu ya. Jadi terminologi ini memang beda, gitu, dan memang cara mengaturnya pun beda. Kemudian juga ada yang standar, ya. Kemudian ada yang rutin, kemudian ada yang kecil dan sederhana. Nah, masing-masing itu diatur tata caranya, ya, secara spesifik. Baik, sampai sini Bapak Ibu sekalian, ada yang ditanyakan? Di kolom chat ada pertanyaan Pak Nanda. Oke. Dari Pak Bodas PT Reling. Dalam kondisi BUMN atau anak BUMN yang size perusahaannya kecil dalam hal kegiatan pengadaan, bagian-bagian atau pejabat-pejabat apa saja yang tidak boleh dirangkap dan yang boleh dirangkap dan yang tidak boleh dirangkap. Iya, sebetulnya kita harus bedakan rangkap itu pengertiannya apa. Rangkap struktural merangkap fungsional, atau fungsional satu merangkap fungsional yang lain di dalam pengadaan. Sebetulnya kita mengacu kepada prinsip tadi ya, akuntabel, di dalamnya tidak boleh ada konflik kepentingan, tidak boleh ada peran ganda. Jadi yang dilarang itu kalau perangkap ada potensi konflik kepentingan atau dalam bahasa Perpres itu adalah peran ganda. Definisinya ada di dalam pengadaan gitu ya. Tapi yang jelas sederhananya adalah dia punya kemampuan, kemungkinan untuk mengatur tender. Itu harus dihindari, itu yang tidak boleh. Jadi kalau di pemerintahan ini sebagai contoh, perencana yang merencanakan dengan memilih itu tidak boleh bergabung. Gitu ya. Tetapi di beberapa literatur dibolehkan sepanjang yang menetapkan pemenangnya berbeda gitu ya. Karena itu sebenarnya kalau fungsinya tadi ya sesuai dengan konflik of interest, tetapi kalau struktural tertentu merangkap fungsi pengadaan tertentu sebenarnya tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan sepanjang tadi analisis konflik kepentingannya ada atau tidak gitu ya. Karena sebenarnya bagian ini adalah konteksnya kepada prinsip akuntabilitas, tidak boleh ada
peran ganda. Tapi karena kecil, sebetulnya sih ya idealnya memang apa namanya hibrid gitu ya. Jadi memang kewenangannya ada di pemilik anggarannya, pejabat struktural kewenangan. Tapi ada tim yang melakukan pembelian gitu ya, seperti itu. Jadi yang penting filosofinya adalah tidak terjadi konflik kepentingan. Dan ini beda ya, literatur di pemerintah dengan di luar tuh agak ada perbedaan. Tetapi sebetulnya memang yang terpenting adalah bahwa potensi konflik kepentingan itu bisa sangat berkurang ya, gitu. Bukan sangat berkurang, bisa dihindari gitu ya, seperti itu. Dan ini memang tergantung ya. Saya perlu melihat sebenarnya itu struktur organisasi seperti apa, fungsinya seperti apa dan seterusnya. Dan kalau si A menjabat seperti ini, boleh atau tidak, ini memang perlu diskusi teknis lebih lanjut. Tapi filosofinya sebetulnya konteks ini adalah menegakkan prinsip akuntabilitas di mana seseorang tidak boleh ditempatkan yang berpotensi terjadi konflik kepentingan atau dalam bahasa Perpres ada peran ganda sehingga dia bisa mengatur pelelangan gitu ya, bisa mengarahkan pemenang gitu ya. Itu yang dilarang. Izin bicara, Pak. Silakan, lebih baik begitu. Silakan. Terima kasih tadi atas pencerahannya. Jadi sebagai contoh gini, Pak, dalam suatu pengadaan antara tim dalam suatu pengadaan pas waktu tender antara tim penilai, tim penguji, dan tim penerima barang nantinya. Nah itu karena struktur organisasi kita kecil, orangnya bisa saja ketemu lagi itu lagi, Pak. Nah, gitu Pak contohnya, Pak. Ya. Sebetulnya tidak masalah ya. Saya apakah ada batasan tertentu yang si A ini nggak boleh ke sini, si A itu nggak boleh ke sini, si B nggak boleh ke situ atau gimana gitu? Ya. Jadi di dalam pengadaan biasanya yang disebut dengan peran ganda atau conflict of interest adalah ketika bagian dari pemilik pekerjaan, artinya user gitu ya, dia terlibat juga di dalam proses pemilihan gitu ya, sebagai orang yang menetapkan. Jadi dia menetapkan ruang lingkup sekaligus juga menetapkan penyedia gitu ya. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau yang Bapak sebutkan tadi, yang bikin speknya dia, yang menerima dia, yang menguji dia, sebetulnya justru itu yang baik. Itu yang bagus. Kenapa? Karena sebetulnya yang tahu memang yang punya kebutuhan dia, dan yang tahu ini sesuai atau tidak ya dia juga. Tapi yang jelas dia tidak boleh masuk kepada wilayah pemilihan penyedianya. Penyedianya dia tidak boleh tahu. Gitu ya. Tidak boleh tahu dalam pengertian tidak boleh punya kewenangan untuk menetapkan siapa yang menang gitu, Pak. Jadi untuk organisasi kecil memang mestinya seperti itu gitu. Jadi tidak mungkin setiap orang beda-beda. Karena itu maka perencana, kemudian penguji dan penerima gitu ya, itu dilakukan oleh orang yang sama kalau memang sedikit atau bagian yang sama, itu tidak ada masalah. Yang penting yang memilih penyedia, yang mengundang, yang menegosiasi dan lain-lain itu adalah orang yang berbeda. Demikian Pak Bodaswara. Oke, clear Pak, clear. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Baik, masih ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Dari siapa dan siapa? Saya Joko dari Balikpapan, Pak. Siap. Dari perusahaan apa, Pak? Dari PDAM, Pak. PDAM Balikpapan. Siap. Tadi Bapak jelaskan bahwa BUMD, PBJ BUMD tidak merujuk pada Perpres. Yap, betul. Nah, sejauh mana batasan boleh kita membuat aturan-aturan PBJ itu, Pak? Ya, jawabannya Bapak mutlak bebas sebebas-bebasnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip ya pengadaan barang jasa dan batasan yang diatur di aturan yang di atas Bapak. Jadi ada perkada di situ ya. Jadi sebenarnya hanya itu aja. Sama di BUMN hanya perdir saja. Nah, prinsip itu sederhana jawabannya, tapi menetapkannya memang perlu keahlian gitu ya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan filosofi atau prinsip pengadaan. Ketika Bapak bersurat ke LKPP, jawabannya pasti seperti itu. Itu yang paling tidak selama saya di sana, kalau ada yang nanya sejauh mana,
Silakan saja Anda atur sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan. Yang sebetulnya prinsip pengadaan itu bahasa lainnya adalah filosofi pengadaan gitu, Pak. Jadi silakan saja, tinggal nanti setiap metode itu diuji. Dia bertentangan atau tidak. Yang kedua, dia common nggak, best practice-nya ada nggak gitu ya, jangan sampai ngarang-ngarang gitu ya. Karena kalau referensinya ada, ya itu lebih nyaman. Gitu Pak. Jadi sebetulnya Bapak tidak ada kewajiban sama sekali ikut Perpres, tetapi Bapak ikut kewajiban kepada norma pengadaannya atau filosofi pengadaan, itu prinsip pengadaan. Dan yang Bapak tentukan sebaiknya masih di dalam lingkup best practice pengadaan barang jasa. Terserah best practice dimanapun, apakah di BUMD, apakah di swasta, apakah di internasional, terserah gitu ya. Karena pengadaan pemerintah juga sebetulnya banyak mengadopsi peraturan-peraturan dari standar ini ya, standar dokumen pengadaan internasional dan standar dokumen dari negara-negara donor kalau untuk pemerintah gitu ya. Jadi sisanya boleh Pak. Baik, berarti landasan hukumnya hanya sebatas Undang-Undang Pemda atau di Perdir aja Pak ya? Betul, karena yang memerintahkannya konsiderannya hanya itu Pak. Tidak ada di Perpres itu mengatur BUMD itu dan tidak akan pernah. Ya, Perpres pengadaan pemerintah itu tidak akan pernah. Kecuali definisinya diubah, definisi pemerintahnya, gitu ya. Dan itu sistem hukumnya akan berubah total, ya. Apa namanya? Ya kalau ke LKPP jawabannya clear ya, seperti itu. Tapi kalau ya auditor atau APH seringkali jadi bimbang, gitu, jadi ragu. Tapi itu, Pak. ya, tapi kan dari tadi sudah saya jelaskan dari mulai filosofinya, kerangkanya, metodologinya, gitu ya. Sebetulnya Bapak nanti bisa mengulangi apa namanya, bisa melihat lagi materinya. Sebetulnya jelaskan dari sana. Memang saya menjelaskan di webinar yang lain tentang hukumnya, ya, bagaimana alur peraturannya ya. Jadi peraturannya gitu ya, akarnya kalau bahasa saya, akar hukumnya itu kemana larinya, dan sebetulnya filosofi politik hukumnya seperti apa, kemudian nanti kerangka dan lain-lainnya itu akan seperti apa gitu ya. Dan ya ini memang perlu Bapak ngikutin seri-seri yang lain untuk bisa memahami itu, karena materi itu tidak dibahas di kesempatan ini. Oke, siap. Makasih Pak. Sama-sama. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Boleh lanjut lagi, Pak? Boleh, tentu. Silakan, Pak. Silakan. Oke, menyambung pertanyaan dari Bapak yang di PDAM di Balikpapan tadi. Seandainya nih kami selaku BUMN atau sebagai anak BUMN, kami telah menyusun peraturan pengadaan sendiri atau kita sebut buku kitab PBJ ya untuk lingkungan internal kita. Nah, buku kitab PBJ itu kita tentu menyadur dari induk kita yaitu PT Kereta Api. Kita juga ada menyadur dari literasi dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham juga. Nah, namun kita juga kadang-kadang pada saat pengadaan yang sifatnya sipil atau proyek atau rancang bangun atau juga mungkin konsultansi. Nah, kadang-kadang kita juga ada melihat peraturan-peraturan kementerian yang lain. Nah, pertanyaannya adalah seumpama dalam suatu pengadaan kita ada fraud atau kita ada ketidaksesuaian, sementara yang itu belum diatur dalam buku kitab yang kita buat itu. Kira-kira acuan yang paling tepat kita gunakan yang mana? Apakah kita mengacu ke peraturan kementerian, yang mana ke peraturan kementerian itu bisa dari Kementerian BUMN, bisa juga dari Kementerian PUPR, kalau terkait pekerjaan sipil, atau mungkin dari LKPP, atau dari mana Pak? Kira-kira seumpama suatu saat ada suatu kekusutan yang kita belum diatur dalam peraturan yang kita buat itu Pak. Jadi maksud saya tingkatan gradingnya itu yang paling tinggi mana yang kita jadikan kitab suci katakanlah gitu Pak. Ya, kita harus melihat dari sisi hukum dan dari sisi manajerial gitu ya. Dari sisi hukum sebetulnya tidak ada kewajiban itu untuk Bapak. Ini kan sebenarnya narasi yang dibangun ketika kita berinteraksi dengan APH atau dengan auditor sebetulnya.
prosedur pengadaan itu bukan hukum, dia prosedur, tetapi memiliki dimensi hukum. Ketika fraud itu ada dimensi hukum pidana gitu ya. Tapi prosesnya sendiri bukan hukum, ini bukan produk legislasi. Hukum itu yang disahkan oleh DPR, yang dibuat oleh DPR ya, dan disahkan oleh DPR gitu. Dengan persetujuan atau tidak dengan persetujuan presiden itu akan jadi undang-undang. Itu produk hukum tuh legislasi gitu ya. Sebetulnya ini tidak sejauh itu semestinya. Cuma dalam prakteknya karena pelanggaran dianggap fraud, belum tentu. Kesalahan prosedur itu belum tentu fraud gitu ya, belum tentu terkait dengan tindakan kriminal, belum tentu. Pelanggaran prosedur itu kalau dalam pemerintah sendiri itu bisa berdimensi hukum administrasi, perdata, pidana, atau bahkan tidak berdimensi hukum sama sekali gitu ya. Ketika tidak ada implikasinya gitu ya. Cuman sayang mungkin tidak bisa saya jelaskan juga di forum ini karena ada materi yang lain terkait dengan hukum pengadaan itu. Tapi sebenarnya kalau pertanyaannya begini, kalau di aturan tidak ada, terus kami mengacu ke mana, Pak? Gitu ya. Maka sebetulnya Bapak mengacu kepada best practice pengadaan. Referensinya bisa dari pemerintah, gitu ya, bisa dari swasta, bisa dari manapun. Itu jelas kita bisa jelaskan bahwa ini best practice. Atau bisa dalam pengalaman empiris, gitu ya. Nah, hanya kadang ya best practice itu ketika ngaju ke aturan seolah-olah jadi kita ngambil dari pengertian hukum. Sebenarnya enggak. Kenapa enggak? Ya karena kan aturan hukum yang ada di pemerintah itu tidak mengikat apa-apa sebenarnya. Jadi pertanyaannya, Pak, kalau Perpres bertentangan dengan Perdir kami, yang menang yang mana? Ya itu pertanyaan itu tidak bisa disampaikan karena secara hukum Perpres itu tidak mengikat Bapak gitu. Kan Perpres lebih tinggi, Pak, gitu. Betul, tapi tidak mengikat karena dia kompetensi hukumnya tidak mengatur Bapak gitu. Sama lah, di PNS itu ada undang-undang ASN. Kalau 2 minggu tidak masuk kerja, itu sudah peringatan berat dan 1 bulan dikeluarkan. Mungkin di tempat Bapak nggak begitu aturannya, ya aturan kepegawaian. Terus kalau bertentangan antara undang-undang ASN dengan peraturan direksi kita tentang kepegawaian, mana yang menang? Ya pertanyaan itu tidak pas, karena kita mengkonfrontirkan dua pengaturan hukum yang kompetensi hukumnya berbeda, gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak mau ngambil aturan di kementerian lain, di BUMN lain, silahkan saja. Tapi itu tidak dianggap sebagai produk hukum yang mengikat Bapak, gitu ya. Itu referensi. Sepanjang hukum itu tidak punya kompetensi untuk mengikat dan mengatur kita, gitu ya, itu tidak dianggap sebagai konsideran atau sebagai hukum, walaupun dia undang-undang. Tapi undang-undang itu berlakunya ya hanya ASN. Saya mantan ASN sudah tidak lagi terikat sama undang-undang itu, gitu ya. Jadi kantor saya, ya undang-undangnya ada di saya. Pokoknya saya bilang, ya pokoknya bebas aja, mau masuk kantor silakan, mau enggak apa-apa, yang penting pekerjaan beres. Tapi undang-undang itu nggak bisa diterapkan di PNS yang harus ngabsen jam 8 sampai jam 16 umpamanya ya. Nah, ini yang perlu dibangun itu pemikirannya gitu ya. Tetapi sebenarnya untuk mensederhanakan, silakan Bapak itu jadikan referensi. Cuman jangan confuse itu sebagai hukum yang mengikat, padahal sebenarnya kompetensi hukumnya tidak ada yang menyatakan itu mengikat kita. Jadi Perpres itu tidak ada satupun klausul yang mengikat BUMN, BUMD. Jadi BUMN, BUMD tidak terikat sama sekali dengan Perpres PBJ. Hanya kalau mau saya ngambil referensi, Pak, boleh. Tapi referensi itu kalau mau jadi aturan, itu harus dituangkan dalam aturan BUMN, BUMD. Kalau tidak, dianggap sebagai best practice, ya boleh. Atau dianggap, ya udah pengalaman empiris kita emang seperti ini, dan terbukti benar, itu juga boleh. Gitu ya. Dan hukum pun sama sebenarnya, kalau kita belajar hukum kan hukum itu ada hukum positif, ada hukum civil law berdasarkan undang-undang, tapi common law itu berdasarkan presiden dan kebiasaan. Jadi kebiasaan di masyarakat itu jadi hukum kalau di common law. Hukum itu tidak tertulis, pokoknya kebiasaannya seperti itu jadi hukum gitu ya. Karena itu hukuman dijatuhkan oleh juri. Juri itu wakil masyarakat dan dia bukan sarjana hukum, betul-betul pure masyarakat gitu ya. Seperti itu, Pak. Jadi jangan confuse dengan itu, silakan Bapak ngacu saja, kalau ada di BUMN silakan ambil, di pemerintah silakan ambil sebagai referensi. Kalau tidak ada jangan mentok. Di tempat lain masih ada, gitu ya. Best practice pengadaan masih ada, di buku juga masih banyak referensi pengadaan. Demikian Pak Bodaswara. Baik, makasih banyak Pak penjelasannya. Jadi akan sebagai referensi, namun tidak wajib untuk sebagai pengikat hukum Pak ya. Jadi referensi saja ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Silakan, ada yang lain?
Baik, kalau tidak saya lanjutkan. Ya, ini perencanaan pengadaan ya, sudah ada perencanaan pembelian. Ini contohnya untuk purchasing yang tadi yang sifatnya pengadaan barang yang sederhana gitu ya. Ini kita atur. Kemudian perencanaan pengadaan, procurement dalam pengertian seperti pengadaan pemerintah ini juga bisa diatur. Kemudian perencanaan strategis juga bisa diatur. Jadi ini framework sebetulnya kerangka. Jadi kalau kita mau merencanakan pengadaan yang sederhana bagaimana? Kalau yang standar bagaimana? Kalau yang strategis bagaimana? Nah, di BUMN ini diatur ya, beberapa BUMN yang kami bantu penyusunan perdirnya kita atur. Di BUMD ini tidak diatur. Paling yang ada adalah perencanaan sederhana dan standar. Yang strategiknya tidak diatur karena memang hampir tidak ada yang strategik gitu ya di BUMD. Nah, ini metode pemilihan ya, pemilihan penyedia. Jadi filosofinya sebetulnya metode pengadaan itu ada 4. Pembelian, negosiasi, kompetisi, dan campuran. Dan sejarah ilmu pengadaan dimulai dengan pembelian. Ya. Jadi membeli barang. Kemudian karena skalanya semakin besar, nilainya sudah semakin besar, pembelian sudah kemudian dianggap tidak efisien. Maka mulai menegosiasi. Ya. Nah, negosiasi itu terbatas. Maka kita perlu membuka lebih luas dalam format kompetisi, maka kemudian lahirlah kompetisi. Ya. Baru dalam perjalanannya ada kombinasi pembelian kompetisi dengan pembelian seperti kontrak payung. Ya, ditenderkan dulu tapi sisanya dibeli gitu ya. Atau tender kemudian harganya di ujung dinegosiasi. Jadi kompetisi plus negosiasi gitu ya. Jadi terjadi percampuran gitu atau pembelian dengan negosiasi. Jadi datangnya ke satu membeli tapi sebelum transaksi ada negosiasi gitu. Jadi itulah campuran ya. Dan ini contoh di pemerintah gitu ya, ada pembelian langsung, e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan yang dikecualikan dan lain-lain gitu ya. Nah, di BUMN, di BUMD sebetulnya bisa mengacu ke sini karena memang ini yang paling common. Tapi kalaupun ada yang berbeda, itu juga boleh. Ya, ada RFI, ada RFQ, kemudian ada shortlist tender, ada macam-macam gitu ya. Itu boleh saja karena referensinya memang ada gitu ya. Tetapi metode pemilihan itu tidak akan lepas dari 4 jenis ini. Pemilihan, negosiasi, kompetisi, dan campuran. Jadi sebetulnya framework-nya, kerangkanya ada 4. Saya mau mengembangkan ini Pak, boleh nggak? Ya silakan. Ya, metode apa? Jadi ada suatu kondisi, kalau di BUMN banyak ya, jadi saya beberapa kali merekomendasikan metode khusus untuk BUMN yang tidak ada di pemerintah sama sekali gitu ya. Tapi kalau di BUMD karena kecil dan tidak ada kondisi khusus, biasanya dengan metode yang ada di pemerintah pun sudah memadai gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan di BUMD juga kita mengenerate metode yang khusus ya untuk BUMD. Ini juga jenis kontrak, ini juga kerangka ya. Jenis kontrak kalau di pemerintah ada lamsam, satuan, kalau di banyak literatur sebetulnya beda lagi ya. Ada cost plus fee, cost plus fixed fee, ada labor contract, macam-macam. Sebenarnya jumlahnya luar biasa. Tapi satu hal memang kalau di banyak literatur, kontrak purchasing untuk pengadaan barang itu dengan kontrak procurement itu jenisnya beda. Di pengadaan pemerintah itu disamakan gitu ya, digabung pokoknya semua jenis pengadaan ini. Bahkan dulu yang konsultan pun digabung gitu ya, baru kemudian dipisah jenis konsultan. Walaupun sebenarnya rezimnya tetap mengacu kepada bagaimana menilai suatu output dikaitkan dengan pembayaran. Jadi filosofinya 2 aja pengadaan pemerintah itu, cuman lamsam dan satuan. Jadi cuman itu. Turnkey itu kan cuman pengembangan dari lamsam, satuan pengembangan dari satuan. Turnkey pengembangan dari lamsam, design and build pengembangan dari lamsam. Jadi sebenarnya pengadaan pemerintah ya rezimnya hanya lamsam dan satuan, sisanya pengembangan saja. Dan itu pun pendekatannya adalah bagaimana menilai output akhir dikaitkan dengan nilai yang harus dibayarkan. Gitu ya. Tapi jenis perikatannya gitu, itu tidak pernah belum diatur lah paling tidak ya. Tetapi kalau di best practice sebenarnya banyak hal yang jenis kontrak itu macam-macam gitu ya.
Dan ini pun sama di beberapa BUMN kita perkenalkan jenis kontraknya, jadi tidak lagi hanya terkait dengan bagaimana cara mengukur output dan membayarnya, yaitu lamsam atau satuan, tapi juga jenis-jenis kontrak yang lain, gitu ya, kita perkenalkan. Kemudian termasuk kontrak berdasarkan waktu, termasuk kontrak transaksi langsung atau tidak langsung, gitu ya, termasuk kontrak bayar sekaligus atau tidak bayar sekaligus dan seterusnya. Tapi sebenarnya secara kerangka pengaturannya adalah jenis dokumennya, kemudian konsultan non konsultan, kontrak jangka panjang. Di pemerintah ada istilah kontrak kontrak jangka panjang itu kontrak tahun jamak dan kontrak repeat order, gitu ya. Dan kontrak kerjasama nggak ada di pemerintah. Karena kerjasama dimaksud kerjasama investasi yang disebut dengan KPBU. Tapi kalau kerjasama dalam pengadaan, apalagi kolaborasi gitu ya, seperti di luar negeri belum ada di pengadaan pemerintah. Termasuk kontrak leasing. Tapi kalau di BUMN sudah ada. Ya ini juga sama jenis kontraknya ya. Jadi kalau kontraknya cash and carry dalam bentuk nota, PO atau kwitansi, silakan saja diatur, boleh pilih gitu ya. Atau kontraknya sederhana tapi masih ada hak dan kewajiban gitu ya, maka bisa pakai SPK. Atau pekerjaan yang perlu pengendalian kontrak baru pakai kontrak gitu ya. Sebenarnya ini filosofinya ya, atau konsepnya seperti ini. Cuman dulu di pemerintah itu berdasarkan nilai. Pokoknya kalau nilainya besar walaupun cash and carry harus kontrak. Sebenarnya sih tidak demikian ya. Walaupun akhirnya dengan Perpres 18 ya kalau nggak salah sudah mulai diatur, dipisahkan ya. Contoh dulu konstruksi kalau nilainya di bawah 200, di bawah 50 pakai bukti pembelian. Sebenarnya nggak bisa. Konstruksi itu nggak bisa pakai bukti pembelian. Konstruksi itu berapapun pekerjaannya harus pakai kontrak. Cuman apa iya ada konstruksi yang kecil gitu? Apa tidak bisa kalau konstruksi yang kecil beli material dan jasa lainnya gitu ya? Sebetulnya perdebatan itu yang kemudian di pemerintah jenis kontrak itu jadi bergeser-geser. Tapi sekarang kembali kepada filosofi awal. Pokoknya untuk konstruksi konsultan tidak ada lagi bukti pembelian. Ya, jadi minimal pakai SPK. Kenapa? Karena ada pengendalian kontrak ya, bukan cash and carry. Jadi nota kwitansi sebetulnya cocoknya hanya untuk cash and carry ya. Dan sebenarnya juga berlaku untuk yang besar. Jadi Bapak Ibu beli barang harganya 30M tapi Ferrari ya tidak perlu pakai kontrak. Pakai kwitansi bisa beli Ferrari ya. Yang jadi masalah bukan itunya, tapi uangnya nggak ada gitu ya. Baik. Ya, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin tanyakan? Silakan, jangan malu-malu, kita diskusi gitu. Silakan. Boleh angkat tangan, boleh di chat. Ya, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi mungkin ini terakhir perkenalan saja kami. Ini portofolio Idea Prolog. Ini Nandang saya sendiri, narasumber Nandang Sutisna. Saya menyelesaikan pendidikan di bidang teknik, sains, hukum, manajemen ya. Jadi fakultas hukum, fakultas teknik, dan fakultas ekonomi. Jadi ada 3 fakultas yang saya lewati. Kemudian pekerjaan saya macam-macam. Kalau keahlian sekarang lebih banyak sebagai konsultan ya. Tapi pengalaman saya sendiri pernah menyusun dari mulai RUU pengadaan barang jasa negara yang tidak jadi disahkan, kemudian Perpres, Permen, Perdir, Perkada dan seterusnya, mungkin sudah ratusan ya untuk peraturan. Kemudian kalau secara organisasi ini portofolio kami, saya Idea Prolog sudah membantu 53 ya pekerjaan konsultan, perdir, SOP, review, kajian, advokasi, dan dengan pengadaan. Swasta yang terbesar ada Astra Internasional, kemudian Totalindo. Untuk lembaga instansi non pemerintah ada Bank Indonesia. Untuk BUMN ada Waskita, termasuk tadi PT KAI ya, PGN dan seterusnya. Kemudian juga ada KONI juga di situ, anak perusahaan BUMN, BUMD juga banyak beberapa ya. Totalnya ada 53 pekerjaan konsultan.
Untuk iProx sementara ini ada 23 BUMN BUMD yang menggunakan iProx ya, e-procurement yang dikembangkan oleh Idea Prolog. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Last change? Baik, kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada yang ingin konsultasi secara pribadi, silakan nanti minta nomor saya ke Pak Agung kalau belum punya nomornya ya. Tapi kalau sudah punya, silakan gitu ya. Terutama saya menspesialiskan di BUMN BUMD gitu ya. Jadi yang terutama konsultasi yang terkait dengan pengadaan di BUMN BUMD, silakan ke kami. Kalau bisa dengan WA boleh, kalau tidak cukup kita pakai Zoom ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Nandang. Terima kasih Pak Nandang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nandang, terima kasih Bapak dan Ibu semua atas partisipasinya. Mohon maaf kalau selama pelaksanaan ada kekurangan. Sebelum kami tutup, terkait sertifikat nanti dan soft copy materi silakan konfirmasi ke nomor yang sudah tadi saya chat. Nanti untuk lebih jelasnya silakan ditanyakan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di webinar kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ilmunya Pak. Terima kasih sama-sama Pak Bahtiar. Terima kasih Pak Izin Nandang. saya close Zoom-nya Pak. Terima kasih.